Pria itu adalah SPBU bagi wanita. Pilih yang tepat. Seumur hidup tak perlu khawatir makan minum. Lihat, jam tangan emas 5 juta ini, suamiku langsung memberikannya. Suamimu sangat baik padamu, suamiku sih. Cuma ajak aku jalan-jalan ke Prancis, belikan aku satu rumah penuh tas branded, ting-ting. Kapan perusahaan suamimu akan IPO? Sebentar lagi, mungkin. Aku bilang, ting-ting, pria itu. Kalau nggak punya uang, segera tinggalkan, jangan terus-terusan. Ting-ting, lihatlah pelatih Feng ini. Lembut, perhatian, dan juga kuat. Kenapa nggak pertimbangkan dia? Kakak Sang begitu hebat, mana mungkin tertarik padaku. Aduh. Lihatlah. Pelatih Feng ini. Jauh lebih ambisius daripada SI Manis Kesilmu ITU. Ting-ting. Suamimu nggak punya uang tapi masih nempel terus. Cek lokasi ya. Bilang, Sayang, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Lu Tiancheng, langit runtuh atau bumi ambles? Ada apa yang nggak bisa ditunggu sampai pulang? Kamu sudah membuang waktuku cukup lama selama ini. Dia sibuk. Sudahlah, nanti aku ke kantornya langsung. Beritahu dia kabar baik tentang IPO, kebetulan hari ini adalah hari peringatan pernikahan kami yang ke-20. Lau Yang. Lao Lu, selamat ya. Besok, begitu grup Tiancheng IPO, kamu akan berubah dari pria yang berutang jutaan menjadi orang terkaya di Provinsi Selatan. Lau Yang. Orang terkaya di Provinsi Selatan? Aku nggak peduli, aku hanya berharap istriku bisa hidup bahagia. Itulah alasan aku bekerja keras selama 20 tahun ini. Langit luas, bumi luas, istri yang paling besar. Bos Lu begitu menyayangi istrinya. Benar-benar pria baik. Untungnya bos Lu akhirnya bisa menikmati hasil jerih payahnya. Lao Lu, kamu benar-benar berniat menjadikan adik iparmu sebagai ketua dewan grup Tiancheng? Pria bekerja keras di luar, bukankah untuk membuat istrinya hidup enak? Asalkan Ting-ting menandatangani surat konfirmasi saham ini sebelum IPO, maka keinginanku terwujud. Katanya, dia setiap hari ke gym bersama beberapa pria. Tidak jelas. Lao Lu, hati-hati ya. Jangan sampai rumahmu kemalingan. Dia mustahil. Ting-ting bukan tipe orang seperti itu. Pasti kau salah sangka. Betul, lebih tinggi lagi. Pelatih Feng, setinggi apa baru puas? Bantu aku dong. Boleh. Kalian sedang apa? Siapa loh kok ikut campur? Dasar tukang rayu. Sebagai pelatih, manfaatkan fitness buat raba isteriku. Sudah terekam CCTV. Aku laporkan polisi sekarang. Kubuat kau kehilangan reputasi dan meringkuk di penjara. Kakak Jang. Kau suaminya Ting-ting? Si tukang rayu ya? Pelatih Feng sama Ting-ting cuma fitness di sini. Urusanmu apa? Jangan fitnah pelatih Feng. Orang berarti kotor lihat semuanya kotor. Bertahun kau dinikahi pria begini, menderita ya? Mereka memutarbalikkan fakta, kau diam saja. Lu Tiancheng, aku dan pelatih Feng bukan seperti yang kau kira. Jangan paranoid terus. Paranoid? Kalau aku terlambat, dia sudah raba seluruh tubuhmu. Sudahlah. Dulu kalau bukan kau mati yang ngejar Ting-ting. Mana mungkin Ting-ting mau nikah? Lihat. Ini jam emas wem suami kebalikan. Kau? Apa yang kau beri ke Ting-ting? Cuma bisa belenggu dia dengan moralmu. Kalau memang hebat, bikin perusahaanmu. Go public. Daripada jadi beban Ting-ting.
Kakak Zhang, wala dia menghina. Takkan kuhiraukan. Kau juga jengkel marah. Nanti aku jadi sedih. Lihat tuh pelatih Feng. Sungguh perhatian sama Ting Ting. Coba kau tiru dong. Pelatih Feng, target bulan ini belum tercapai. Minta suamimu top up 500 juta ya. Bantu Coach Feng mencapai target penjualan. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia tidak akan menolak. Sayang, jangan dengarkan omongan mereka. Dana yang aku pegang. Sudah dialokasikan untuk persiapan IPO perusahaan. Aku tidak punya banyak uang sekarang. Sudah 20 tahun. Omongan ini sudah terlalu sering aku dengar. Kalau kamu benar-benar mencintai aku, segera beri Coach Feng. Isi saldo dan buat kartu, bukan membuatku malu di sini. Sayang, Jangan dengarkan omongan mereka lagi. Kita sudah menikah 20 tahun, hatiku selalu untukmu. Aku datang hari ini sebenarnya untukmu. Untuk apa? Untuk menangkap aku di sini? Ting Ting, lihatlah pria seperti ini. Dia bilang hatinya untukmu, tapi kenyataannya, dia selalu curiga padamu. Pria picik seperti ini. Lebih baik menjauh darinya, itu lebih baik untukmu. Diam! Urusan antara aku dan istriku, bukan urusan kalian. Lu Tian Cheng, kamu apa? ini tempat umum, bisakah kamu bersikap sopan? Cepat jual perusahaanmu yang tidak berharga itu. Isi saldo dan buat kartu untuk Coach Feng, aku akan memaafkanmu. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Tian Cheng Group adalah hasil jerih payahku selama 20 tahun. Kamu menyuruhku menjualnya? Apakah menunggu perusahaan itu bangkrut? Ting Ting. Lihatlah pria seperti ini, bahkan hal kecil. Tidak mau dilakukan untukmu, jelas tidak mencintaimu. Kakak Zhang, yang kamu inginkan hanyalah. Sikap saja, dia bahkan tidak mau memberikannya, kasihan. Kamu sudah membuang begitu banyak tahun bersamanya. Cukup. Ini urusan keluarga kami. Kalian orang luar, tidak ada hak untuk ikut campur. Istri kamu tidak menganggapku sebagai orang luar. Kakak Zhang, asal kamu isi saldo 500.000. Aku akan memberimu kursus pribadi 100.000. Jaminan setelah latihan kamu akan tidur nyenyak. Baiklah Lu Tiancheng. Aku bilang sekali lagi. Pergi isi saldo dan buat kartu untuk Coach Feng. Kakak Zhang, bagaimana kalau suamimu isi saldo 1 juta? Aku akan memberimu kursus pribadi 200.000. Buatmu merasa nyaman seperti dewa. Lu Tiancheng, ISI saldo 1 juta. Lu Tiancheng, kamu berhenti. Saya suruh kamu isi uang, kamu pergi kemana? Sudah bilang, uangnya dipakai untuk pendanaan dana IPO, saya tidak punya uang. Saya tidak mau dengar semua ini, suami teman saya. Sangat menyayangi mereka, bisakah kamu jangan membuat saya malu seperti ini? Atau mungkin, di hatimu sama sekali tidak ada saya. Di hatiku tidak ada kamu, selama 20 tahun ini. Saya bekerja keras untuk membuat perusahaan ini IPO. Semua untuk kamu. Kamu kan ingin uang, saya berikan. Saya suruh kamu belanjakan, kamu kasih saya apa ini? Atau mungkin, Kamu ingin mempermalukan saya di depan teman-teman saya? Apa maksudmu sebenarnya? Kamu buka saja, pasti tahu. saya lihat. Ting Ting, suami kecil manismu ini, menganggapmu seperti tempat sampah ya? Kenapa semua barang rongsokan diberikan ke kamu? Lu Tiancheng. Saya dulu juga pernah jadi bintang sekolah, idola banyak orang. Tapi sejak bersama kamu, saya tidak hanya tidak menjalani hidup mewah, malah kualitas hidup semakin menurun. Kamu benar-benar mengecewakan saya. Keluarkan uang. Hari ini saya harus beli kartu game. Isi 1 juta. Isi saldo 1 juta, masih bilang tidak punya uang. Pelit dan bohong sama istri sendiri, pria sepertimu. Seharusnya punah. Ting Ting, jangan lagi kasih wajah baik ke pria ini, dia tidak layak. Zhang Ting Ting, mulai sekarang kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Ayo kita ke game.
Dulu, Saya untuk memulai bisnis. Sang Tingting yang menemani saya. Tinggal di kontrakan 30 meter persegi. Dulu kita saling mendukung. Saling menghormati. Mungkin, dia tahu perusahaan akan segera IPO. Valuasi 50 juta, mungkin dia bisa berubah pikiran. Tidak lagi terpengaruh orang lain. Mungkin ini hanya keinginan saya sendiri. Sang Tingting. Ini masakan terakhir yang saya buat untukmu. Mulai sekarang, saya kembalikan kebebasanmu. Lumayanlah, Mbak Sang. Mbak Sang, mulai sekarang saya hanya akan memberikan kelas game privat untukmu. Bagaimana? Pelatih Feng, kamu baik banget. Lu Tiancheng, kamu gila ya? Hari ini adalah hari ke-100. Aku kenal pelatih Feng, merayakannya salah. Apakah Anda suka saya di lingkaran teman? Rayain. Hari ini adalah hari pernikahan kita ke-20 tahun. Aku masakin kamu satu meja penuh makanan. Tapi kamu malah rayain sama cowok lain. Pernah pertimbangin perasaan aku nggak? Cuma masalah receh gini, kamu sampai segitunya? Suami teman aku. Nggak ada yang suka mengeluh dan cemburu sepertimu. Kakak, Ayo kita tiup lilin. Oke, udah jangan minum lagi. Kebanyakan minum nggak baik buat kesehatan, padahal dia yang lupa. Hari pernikahan. Masih di game sama cowok itu. Kamu tahan aja. Grup Tiancheng selama ini. Selalu kamu yang jalankan sendiri. Waktu kamu utang puluhan juta, dia bantu kamu. Bayar 1 sen pun nggak? Kamu malah mau kasih surat konfirmasi saham ke dia. Kalau dia beneran tanda tangan, usaha kamu selama ini. SIA Simiwa. Lagi juga suami istri sudah 20 tahun. 20 tahun loh. Kamu anggap dia istri. Dia anggap kamu suami nggak? Kamu minum. aku tanya kalian, tadi ngapain? Siapa yang izinin kamu minum? Kamu tahu nggak? Pelatih Feng lagi latihan, nggak boleh minum alkohol. Bau aja nggak boleh, kamu pulang bau alkohol gini. Mau ngancurin orang? Maaf pak, aku alergi alkohol. Tapi kamu minum sampai gini, keterlaluan banget. Kalau tiba-tiba mabuk dan kekerasan Kak Sang, gimana? Kalau di hatinya ada aku, nggak akan minum sampai jadi setan kayak gini. Maksud kamu apa? Aku udah sadar, lagian kamu juga nggak bisa kasih. Hidup yang aku mau, akhir-akhir ini. Pelatih Feng terus kasih aku les privat. Kamu mengalah aja, pindah tinggal di luar. Apa maksudnya aku nggak bisa kasih hidup yang kamu mau? Kamu bawa si imut ini ke rumah. Ini hidup yang kamu mau? Sang Ji saya. Lihat, kamu lagi-lagi curiga. Aku paling benci. Sikap cemburu kamu seperti ini. Aku benar-benar muak. Paman, Bisakah kamu lebih dewasa, dan jangan bikin Sang Ji marah lagi. Lagi pula, dia sudah membayar uang jaminan rumah untukmu di luar sana. Kamu pindah ke sana. Gratis tinggal. Oh iya. Paman lihat.
Ini adalah rumah yang kami khusus. Cari untukmu sesuai kebutuhanmu. Lingkungannya bagus kan? Zhangji. Kansai Anda. Dia bahkan membayar 200 sewa untukku. Kamu benar-benar beruntung. Lu Tiancheng, kamu kenapa sih? Niat baik dianggap jahat. Mau tinggal ya tinggal, nggak ya udah. Hang Jie, ini salahku. Kalau saja aku tidak memaksa merayakan, Paman tidak akan marah padamu. Kalau Paman benar-benar tidak mau pergi, mungkin aku yang pergi. Yang harus pergi itu dia. Kamu sudah begitu baik padanya. Bahkan menyisakan kue khusus untuknya. Dia punya hak apa untuk marah-marah? Tidak apa-apa Hang Jie, aku hanya tidak menyangka. Paman tidak punya kemampuan tapi marahnya besar. Zhangji, kamu cantik sekali. Bisa bertahan dengannya selama 20 tahun. Oh iya Paman. Zhangji bahkan membeli durian mil trebes favoritku. Mau coba? Tidak disangka, dia tidak hanya mudah percaya hasutan orang. Dia bahkan lupa aku alergi durian. Dokter bilang kalau kamu alergi durian, terlambat sedikit nyawamu bisa melayang. Maaf ya. Membuatmu khawatir. Kedepannya siapapun yang memberimu durian, aku akan berkelahi dengannya. Lu Tiancheng. Pelatih Feng baik hati membawakan kue untuk meminta maaf. Jangan tidak tahu terima kasih. Makanlah. Dokter bilang kamu alergi durian. Kedepannya siapapun yang memberimu durian, aku akan berkelahi dengannya. Ada apa sih? Makan kue aja bisa jadi drama. Paman ini mabuk ya? Minum sesuatu pasti akan membaik. Paman, biar aku bantu. Minuman keras tinggi. Zhangji. Pelatih Feng, bagaimana kabarmu? Kak Zhang, kenapa sih Paman? Begitu jahat padaku? Apa salahnya aku ingin membantunya? Lu Tiancheng. Siapa yang mengizinkanmu mendorong pelatih Feng? Sekarang juga, hilang dari sini. Pergi sana. Tunggu. Besok aku mau jalan-jalan dengan pelatih Feng. Nanti jangan lupa datang ya. Kak Zhang, apa tidak lebih baik kita berdua saja? Membawa dia, apa tidak terlalu berlebihan? Tidak apa-apa. Nanti biar dia yang bayar, jangan sampai dia untung. Sudah bikin surat nikah sama aku, tapi sama sekali tidak berguna. Mereka pergi kencan, tapi malah ingin aku yang bayar. Lu Tiancheng, kamu harus sadar. Aku harus lanjutkan kelas privat dengan pelatih Feng. Jangan ganggu aku di sini. Kak Hang, Latihan nanti. Akan ditutup matanya. Ayo cepat, aku sudah tidak sabar. sudah 20 tahun menikah. Lu Tiancheng, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Laulu sudah bangun. Zhang Tingting lihat kamu alergi, dan malah meninggalkanmu di depan pintu. Kalau bukan karena aku, nyawamu sudah tidak ada. Wanita itu tidak pantas menjadi istrimu, apalagi menjadi direktur utama grup Tiancheng. Laulu, cepat ambil surat konfirmasi saham itu kembali. Tidak perlu. Dia tidak akan membuka kotak hadiah itu. Kak Sang, Kelas privat seperti ini terlalu melelahkan. Aku harus istirahat dulu.
Kak Sang, hadiah dari suamimu. Tidak dibuka? Bagaimana kalau ada barang berharga di dalamnya? Perusahaannya hampir bangkrut, mana ada uang untuk beli barang bagus. Pasti barang murahan dari mana-mana. Untuk mengelabui aku. Besok, aku akan kembalikan semua barang rongsokan ini padanya. Benar juga. Nona, aku sudah istirahat, kita bisa lanjutkan. Kelas privatnya. Si sialan, Lu Tiancheng. Katanya hari ini dia akan datang bayar. Dia berani-beraninya tidak datang. Zhang Jie, banyak pria paruh baya sekarang. Tidak punya rasa waktu, tapi mungkin. Dia sengaja, cuma mau bikin kamu nunggu. Sudah tua, masih sempit pikiran. Setengah jam lagi, kamu bakal jadi orang terkaya di Nancheng. Apa kamu benar-benar mau menyerahkan kekayaan ini ke orang lain? Lalu, dia masih kencan sama pria lain di luar. Si tua ini, berani-beraninya ngecutin telepon aku. Kalau dia pulang malam ini, pasti aku nggak bakal maafin dia. Zhang Jie, jangan marah deh. Mending kita main sendiri, bioskop pribadi ini. Susah banget buat booking. Ayo pergi. Tunggu. Lihat, itu bukan suami kecilku yang manis. Iya, Dia ngapain sih? semua, aku lu, pernah terikat. Dalam pernikahan 20 tahun. Juga pernah menyiapkan dokumen transfer saham. Senilai 500 miliar, ingin diberikan pada seseorang. Apa? Dokumen konfirmasi saham senilai 500 miliar. Apa isinya bukan barang murahan? Selama 20 tahun ini, aku sudah menjalankan kewajiban sebagai suami. Tapi dia bukan istri yang baik. Dia tidak layak berdiri di sampingku, tidak layak jadi istri orang terkaya. Hari ini di acara IPO, aku akan umumkan. Aku akan bercerai dengan Nyonya Zhang Tingting. Dan membuatnya keluar tanpa apa-apa. Dia ngomong apa sih? Siapa yang izinkan dia cerai? Nggak bisa, aku telepon dia. Iya, Cepat angkat, cepat angkat. 20 tahun, ini pertama kalinya dia berani ngikutin telepon aku. Lu Tiancheng, kamu brengsek. Zhang Jie, dia cerai sama kamu. Apa dia mau monopoli 500 miliar ini? Nggak mungkin. Dia pasti lagi main-main, mau aku yang minta balik. Nggak bisa, aku harus temui dia dan tanya jelas. Iya, suruh teman aku datang bantu. Mereka paling jago ngadepin pria. Oke. Ting ting. Ini gimana sih, pria brengsek itu? Masih berani cerai sama kamu? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba dia bilang perusahaannya IPO. Senilai 500 miliar, dan mau buat aku keluar tanpa apa-apa. Aku tidak ingin bercerai. Ting-ting tenang, kami ada di sini. Dia tidak bisa melepaskanmu. Benar, Jiao ITU ending Helen, very just sedikit menace. Dia pasti akan kembali, meminta maafmu. Sayang, Kamu tidak serius ingin bercerai denganku, kan? Kalian buru-buru datang ke sini. Kamu tidak tega padaku atau tidak tega pada 5 triliunku? Tidak, sayang, aku tidak pernah berpikir untuk bercerai denganmu. Bukankah kamu selalu memanjakanku? Kenapa tiba-tiba kamu berubah? Jangan sentuh aku. Aku jijik. Orang tua, Zhang Jie datang mencarimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Lu Tiancheng. kamu salah obat ya? Ting Ting adalah istrimu. Kamu tidak memanjakannya. Malah, kenapa marah? Kalau kamu berani marah pada Ting Ting lagi, percaya tidak? Ting Ting tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak peduli. Sayang, jangan marah-marah, bagaimana kalau? Aku biarkan kamu pindah kembali. Pindah kembali, kamu masih menganggapku anjing peliharaan ya? Kamu beri sedikit manis, aku akan kembali. Membujukmu, aku tidak peduli. Lu Tiancheng, jangan keterlaluan. Jangan lupa, surat konfirmasi sahammu.
masih di tangan Ting Ting. Kalau Ting Ting tanda tangan, kamu langsung akan menjadi orang miskin tak punya uang. Cepat berlutut, minta maaf pada Ting Ting. Atau biarkan 5 triliun itu. Biarkan Ting Ting dengan pelatih Feng. Orang tua, 5 triliun ini akan kumanfaatkan untukmu. Lu Tiancheng. Kalau kamu tidak berlutut minta maaf, percaya tidak aku akan ambil 5 triliun ini. Pergi bulan madu dengan pelatih Feng. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Lalu, dalam surat konfirmasi saham ini, Ditambahkan batas waktu, sekarang ini hanya selembar kertas sampah. APA. Direktur Utama. Orang ini benar-benar menjadi miliuner 5 triliun. Dia hanya Memberimu selembar kertas sampah. Benar-benar pantas mati. Zhang Jie, ini 5 triliun loh. ratusan generasi tidak akan habis. Lu Tiancheng ini benar-benar beruntung. Tidak, kamu harus minta uangnya kembali. Lu Tiancheng. Dia tidak bisa meninggalkan aku. Ting Ting. Jie sedang main-main. Kamu jangan terlalu aktif. Zhang Ting Ting dan Feng Xiaoxian. Baru-baru ini di rumah melakukan banyak hal yang tidak pantas. Semua ini bisa menjadi bukti untuk kasus perceraianmu nanti. Kak Zhang. Lu Tiancheng, kamu tidak boleh pergi. Turun. Mobil. Lu Tiancheng. Lu Tiancheng, kamu turun sekarang. Perjanjian cerai. Lu Tiancheng, dia benar-benar tidak mau aku lagi. Ting Ting, kamu tadi. Seharusnya tidak menyerah padanya. Lu Tiancheng si brengsek ini. Hanya karena kamu menyerah, dia jadi semakin lanjang. Ting Ting, mengendalikan pria. Perlu cara dan metode, semakin kamu dekat dia. Dia semakin tidak menghargai, tunggu saja, biarkan dia beberapa waktu. Dia akan menyesal dan kembali padamu. Benarkah? Tentu saja benar. Aku dan kamu sahabat terbaik, masa aku akan menipumu? Ting Ting. Semakin kamu dekat dengan pelatih Feng, maka Lu Tiancheng akan semakin cemburu. Dan dia akan menyesal saat dia menyesal. Bukan kamu yang mengendalikannya? Saat itu, 5 triliun. Bukan masih milikmu? Jangan bercanda, Kak Zhang. Masa akan dekat denganku? Pelatih Feng, terima kasih sudah selalu menemani dan mendukungku. Tenang saja, saat suamiku menyerahkan 5 triliun itu padaku, aku pasti akan membantumu membuka cabang game di seluruh provinsi. Benarkah? Terima kasih, Kak Zhang. Kami berdua tidak akan jadi lampu di sini. Ting Ting, intinya kamu harus ingat. Kamu tidak boleh memberikan wajah baik pada Lu Tiancheng. Kalau tidak, dia tidak akan menghargaimu. Tenang saja, Lu Tiancheng. Dia hanya anjing penjilat. Dia pasti akan memohon maaf padaku. Ini baru Ting Ting yang kita kenal. Ayo pergi. Pelatih Feng, Bisa temani aku malam ini? Tunggu, aku akan suruh si penjilat Lu Tiancheng pesan restoran di hotel bintang 5 buat kita. Halo, Lu Tiancheng, barusan main. permainan hard to get, aku sangat marah tapi mengingat status kita sebagai suami istri, aku mau kasih kesempatan menebus kesalahan. Oh, Dengar baik-baik. kalau kamu nggak bantu aku dan pelatih Feng pesan di hotel bintang 5, kamu akan kehilangan aku selamanya. Ngerti? Jam segini udah mulai mimpi. Lu Tiancheng, jangan sok keras kepala. Aku tahu kamu cemburu sama pelatih Feng, ngerepotin begini. Cuma biar aku perhatian. Tapi aku mau kasih kesempatan. Asal kamu nurut perintahku. Aku maafin kamu. Zhang Ting Ting. Kalau otakmu sakit, cepat-cepat berobat. Dan cepat-cepat tanda tangani perjanjian cerai. Bersih-bersih harta itu, jangan ganggu aku. Masih pura-pura? Nanti kalau kehilangan aku. Baru tahu rasanya nangis. Laulu, perempuan murahan ini tak tahu malu. Urus Jia, adikku pengacara terbaik di Nansheng. Dia yang akan bantu urusan hukum. Zhang Ting Ting, selama ini, semua yang diambil darimu harus dikembalikan. Yang Ni Jiao. Dia datang ke Nancheng. Bertahun-tahun kau fokus ke si pengkhianat itu. Tapi nggak tahu adikku yang setia. Sudah menunggu 20 tahun. Dia menantimu di Hotel Bintang 5. Kali ini, harus buat si pencari harta ini muntahkan semua yang diambil darimu. Sudah saatnya mengakhiri ini. Permisi, sudah reservasi? sedap. Lihat.
Si penjilat tetap penjilat. Aku marah dikit. Langsung nurut. Sepertinya ada salah paham. Kalau begini, Aku mau main-main dengan mereka. Ini, Pelayan, APA kamu salah? Kok mengalihkan kami ke sini? pindah ke sini. Nona Zhang, tempat yang Anda pesan memang kelas 2. Kelas 2? Bukannya nanti berdesak-desakan. Jieshang, waktu saya ajari kamu fitness, selalu pakai game privat one-on-one, biar lebih privasi. Tapi karena paman tidak bisa pesan kelas 1. Demi Jieshang, saya masih bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan apa? Kelas 2 anjing aja nggak mau duduk. Dasar tidak berguna, dikasih kesempatan. Pesan tempat aja gagal. Pelayan, ganti dengan tempat paling mewah dan top di sini. Kursi super mewah dan paling premium. Nona Zhang, tapi kursi super mewah di sini. Biaya per orangnya 1 juta. Tahu tidak, 1 juta buat saya. Cuma recehan dari uang makan sekali. Berani tidak ganti? Percaya tidak saya laporin kamu. Baik, silakan kedua orang ke sini. Paman, Kursi super mewah ini pesanan Jieshang. Kelas 2 yang Anda pesan ada di sebelah. Jijang. Dasar tidak berguna, pesan kursi aja gagal. Masih berani makan bersama kami. Nona Zhang, silakan lihat apa yang diperlukan. pelayan, pesankan makanan termahal di restoran ini. Apa? Kepiting raja, steak sirloin, lobster Australia, DLL. Semua sajikan. Kebetulan pelatih Feng kita lagi butuh protein. Pesan sekitar 7-8 porsi. Baik, silakan tunggu sebentar. Jieshang, pesan banyak banget, habis tidak? Bagaimana kalau? Kasih sedikit ke paman. Dikasih kesempatan dia nggak bisa memanfaatkan. Lagi pula dia masih berani makan tidak? Dan dia belum minta maaf ke kamu. Biarin dia, kita makan sendiri. Tidak apa, kalian makan saja, saya minum air saja. akhirnya sadar juga. Baiklah, kejadian kemarin saya maafkan kamu. Nanti saya kasih sisa makanan, anggap sebagai hadiah karena kamu sudah tahu salah dan berubah. Tidak usah. Cari perhatian apa? Dulu makan sisa saya. Kayak makan makanan super lezat. Masa sih? Pantas saja Jieshang. Nikah sama orang tua ini, ternyata jago nyembah. Benar-benar kagum. Tuan, Anda baik-baik saja? Pak, Anda terlalu ceroboh. Kalau pecahan kaca ini, Melukai Kak Sang, bagaimana? Benar-benar tidak bisa diandalkan, hanya merusak saja. Ini bukan salah Pak ini. Angela, yang mengeluarkan kaki dan mendorong mobil sampai terbalik. Ini Maotai seharga 2 juta sebotol. Sekarang semuanya pecah, bagaimana saya harus menjelaskan ke manajer? Mata mana yang melihat kalau Coach Feng yang mendorong? Jelas-jelas Anda yang tidak becus, saya belum menuntut Anda. Atas tanggung jawab melukai Coach Feng. Tidak apa-apa, Kak Sang. CCTV di sini merekam semuanya, kalau tidak percaya. Bisa dilihat rekamannya, jelas pria ini sengaja mengeluarkan kaki. Jangan-jangan tidak punya uang, mau ngerjain cewek kecil, zaman sekarang. Macam-macam orang ada. Sudah, cuma beberapa botol minuman. Berapa harganya? Paling-paling saya yang beli minumannya. Ini Maotai yang sudah disimpan ratusan tahun. Nilai pasarnya 2 juta. Belasan botol Maotai langsung dibeli, kalau dihitung. Bisa sampai puluhan juta, benar-benar kaya raya. Kak Sang, Maotai ini. Anda benar-benar akan membayarnya? Siapa yang suruh si tua itu mempermalukan saya di acara peluncuran? Saya harus membuatnya merasakan sakitnya. Kak Hang, Berapa harganya? Nona Zhang, Maotai ini ditambah. Tempat VIP Anda, dan biaya makanan. Totalnya 44 juta. Saya kira berapa harganya? Kak Zhang, ini 40 juta loh. Tenang saja. Lu Tiancheng punya 500 miliar. Beberapa puluh juta ini buat saya cuma uang makan. Kebetulan Anda tidak bisa minum sisa Maotai ini. Saya traktir semuanya. Saya tidak salah dengarkan? Wanita ini siapa sih? Beberapa puluh juta langsung ditraktir, benar-benar kaya banget. Inikah kebahagiaan menikah dengan wanita kaya? Pria ini. Seumur hidup tidak perlu berjuang. Ini harta karun toko kami. Hanya untuk tamu VIP kami, harganya 3 juta. Cuma fast jelek, Coach Feng mau hancurkan ya hancurkan saja. Sebentar, saya yang bayar semuanya. Cepat bersihkan barang jelek ini dari lantai. Jangan ganggu saya makan. Benar. Zhang Tingting. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membayar nanti. Nona Zhang, ini tagihan konsumsi Anda.
Totalnya 47 juta. Ternyata, konsumsi di sini cukup rendah ya. Banyak barang hanya 40 juta. Begini saja, kamu bisa membuatkannya jadi 50 juta. 50 juta. Tidak mungkin, makan saja menghabiskan lebih dari 40 juta, masih murah. Seberapa kayanya si orang ini? Benar juga, pertama kali lihat warman terbalik. Benar-benar membuka mata. Kebetulan, steak sisa ini hadiah untukmu. Lagi pula kamu sudah tua, gigi juga tidak kuat, ini tidak perlu dipotong. Oh iya, setelah makan jangan lupa sekalian bayar tagihannya. Kak Zhang, ini tidak baik. Steak ini sudah dingin. Kakek tua ini bisa mencernanya? Kamu tidak tahu ya. Kakekmu ini shio anjing. Walaupun dia tidak bisa mencernanya, aku suruh dia makan. Dia pasti akan menghabiskannya. Zhang Tingting. Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Kamu pikir aku akan seperti dulu, mengikuti perintahmu? Lalu bagaimana? Kamu sudah makan sisa makananku selama 20 tahun. Tidak pernah sekalipun aku memberikan wajah yang baik. Sekarang aku sengaja menyisakan setengah dari makananku. Kamu masih tidak senang diam-diam? Dulu aku makan sisa makananmu. Itu karena kamu memesan terlalu banyak, aku tidak suka melihat pemborosan. Sudahlah, aku tidak suka melihatmu pelit seperti ini. Kamu sudah membuatku marah, belum lagi tidak membayar tagihan. Manajer, berikan tagihan padanya. Tuan, Anda mau transfer atau bayar dengan kartu? Lu Tiancheng, kamu masih diam saja? Cepat bayar, aku masih harus pergi fitness dengan pelatih Feng. Ini 10.000, tagihanku sudah selesai. Lu Tiancheng. Kamu pura-pura bodoh di sini? Kalau tidak salah, yang menolak botol Maokai adalah dia. Yang menghancurkan harta karun toko juga dia. Bahkan makanannya juga kalian sendiri yang makan. Aku hanya minum segelas air putih, kasih 10.000, ada masalah? Lu Tiancheng. Kamu tidak bersama dia membayar? Dia marah, apa hubungannya denganku? Lagi pula, dari awal sampai akhir. Aku pernah bilang mau membayar? Cukup, Lu Tiancheng, aku beritahu kamu. Taktikmu yang pura-pura tidak peduli ini tidak berguna bagiku. Jika kamu benar-benar ingin meminta maaf, cepat bayar tagihannya. Lu Tiancheng. Pokoknya aku sudah bayar tagihanku. Tagihan kalian bayar sendiri. Kamu. Bukankah ini direktur utama grup Tiancheng? Kemarin aku melihatnya di siaran langsung IPO perusahaan mereka. Wanita di sebelahnya, itu kan istri yang selingkuh itu? Kukira dia wanita kaya, ternyata ya. Menggunakan uang suaminya untuk membiayai selingkuhannya, vampir. Sungguh tidak tahu malu. Meninggalkan suami yang bernilai 5 triliun. Benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Damn! Urusan keluarga kami, tidak perlu kalian orang luar ikut campur. Nona Zhang, cepat bayar tagihannya. Kalau tidak bisa bayar, kami terpaksa melaporkan ke polisi, ada orang yang sengaja merusak barang. Kak Zhang, tolong aku. Aku baru 20 tahun, gameku juga baru mulai. Masuk penjara akan menghancurkan masa depanku. Tenang, kamu tidak akan masuk penjara. Seseorang itu hanya sedang marah seperti anak kecil. Bahkan jika dia diberi 10 nyali, dia tidak akan berani melawan kata-kataku. Lu Tiancheng, kamu masih mau marah-marah denganku? Cepat bayar tagihannya. Apa perlu aku marah-marah denganmu? Aku tidak punya kebiasaan. Membayar tagihan untuk selingkuhan. Kamu, orang-orang, tangkap orang yang sengaja merusak barang ini. Tangkap dia, Kak Zhang. Buru-buru APA. Aku Zhang Tingting bukan tidak bisa bayar. Lihat, kartu gajimu ada di tanganku. Tanpa kamu, aku tetap wanita kaya. Aku punya uang. Oh ya, buatkan kartu member untuk pelatih Feng lagi. Isi dengan 10 juta. Kak Zhang, kamu baik sekali. Nanti saat gameku buka, Aku juga akan memberimu kartu game gratis seumur hidup. Aku percaya pelatih Feng pasti akan sukses. hanya saja hari ini pelatih Feng harus menerima perlakuan tidak adil. Tapi aku yakin ini bisa menggantikan kerugianmu. Nona Zhang, member di toko kami. Kalau sudah diisi uang tidak bisa dikembalikan, apakah Anda yakin? Kamu meremehkan siapa? Grup Tiancheng kami bernilai 5 triliun. 10 juta hanya uang makan? Apa artinya? Kak Zhang, kamu juga jangan marah padanya. Legipula 10 juta bagi mereka, sudah seperti angka langit. Lu Tiancheng, Aku sudah memberimu kesempatan, karena kamu tidak menghargainya. Aku tidak akan memaafkanmu. Manajer, 60 juta, bayar pakai kartu. Bayar sekali lagi. saldo kartu bank tidak mencukupi. Kak Zhang, Bukannya kamu bilang ada uang di kartu? Kenapa saldonya tidak cukup? Ini tidak mungkin. Ini kartu gaji suamiku, perusahaannya bernilai 500 miliar. Bagaimana bisa tidak bisa dipakai?
Saldo kartu bank tidak mencuri. Pasti mesin kalian rusak, makanya tidak bisa dipakai. Nona Zhang, mesin ini. Baru saja dipakai tamu, tidak mungkin ada masalah. Mungkin, kartu Anda. Apa maksudmu? Kamu pikir aku bohong ya? Pasti jumlah uangnya terlalu besar, makanya tidak bisa dipakai. Benar. Pasti mesin edisi toko kalian bermasalah. Cepat ganti mesinnya. Bawa mesin lain. Kakshang, jangan marah. Saldo kartu bank tidak mencukupi. Kak Jong, Ini tidak mungkin. Maaf, kartu saya hilang. Saya sudah minta dibekukan. Oh, Ternyata ada di kamu ya. Kamu. Lu Tiancheng, ternyata kamu yang membekukan kartuku. Cepat kembalikan. Kenapa? Aku membekukan kartuku. Ada masalah? Justru kalian. Makan sendiri, pakai kartu sendiri. Apa punyamu, kamu sudah pikun ya? Kak Sang itu istrimu, kartu gajimu disimpan di dia. Ya memang untuk dia pakai. Ini logika apa? Uang hasil jerih payahku, aku yang pakai. Sudah, Lu Tiancheng. Permainanmu yang sok cuek ini sampai kapan? Pelatih Feng sudah banyak membantuku. Aku traktir dia makan. Kenapa? Jangan terlalu pelitlah. Untuk suamimu sendiri, minum air putih 10.000 saja sudah cukup. Untuk selingkuhan, 6 miliar pun tidak ragu. Entah apa yang dipikirkan wanita ini. Ya, kalau tidak punya uang, jangan sok, pakai kartu suami sendiri. tidak bisa dipakai, masih berani marahi suami pelit. Sungguh tidak tahu malu. Diam, kalian orang miskin. Bereskan saja urusanmu sendiri, jangan ikut campur urusan Kak Sang. Kak Shang, jangan marah. Kamu lihat kan, pelatih Feng sangat melindungiku. Tidak seperti kamu, bayar tagihan saja harus hitung-hitungan. Kalau begitu, karena pelatih Fengmu begitu baik. Kalau begitu, biarkan dia yang bayar. Saya ada janji, saya pamit dulu. Kamu. Hei. Boleh pergi, tapi bayar dulu. Trik kecilmu untuk menakuti wanita ini tidak berpengaruh padaku. Harus bayar, ya. Pergi, cari sugar mommy MU. Hei, pelatih Feng, jangan halangi dia, pasti dia. Ingin keluar beli hadiah untuk menebus kesalahan, tidak sampai 10 detik. Dia akan kembali dengan patuh dan minta maaf padaku. Maksudmu, Lu Tiancheng takut kamu marah. Lalu kau beli hadiah untuk minta maaf? Dia sih memang gengsi, dulu saat membuatku marah. Juga keluar beli hadiah untuk minta maaf. Zhang Tingting. 20 tahun, baru aku sadar kamu begitu percaya diri. Lu Tiancheng, jangan berpura-pura lagi. Kali ini aku sangat marah, jangan pikir dengan beli hadiah kecil. Bisa dengan mudah membuatku senang. Pak Tua, aku sarankan kamu patuh saja keluarkan. 60 juta, mungkin jika aku senang, aku bisa bantu kamu. Membuat Sang Jie senang. Hei, siapa bilang 60 juta? Barang yang kamu rusak tadi, nilainya 1 juta. Jadi totalnya 61 juta, hari ini. Kalau kamu tidak bisa bayar, aku akan telepon polisi, Pak Tua. Cepat keluarkan uang, kalau tidak, kita semua akan masuk penjara. Aduh. Yang merusak barang kan kamu, yang masuk penjara juga kamu. Kamu. Kakap, Lu Tiancheng. Aku paling tidak suka melihat wajahmu yang seperti orang kaya baru ini. Kamu cuma ingin aku mengubah pandanganku padamu, kan? Jangan pikir karena perusahaanmu sudah IPO, aku akan menghormatimu. Seumur hidupku aku tidak akan tunduk pada sampah sepertimu. Baik, kalau kamu begitu meremehkanku. Aku lebih tidak perlu membantumu membayar. Tapi sayang, pelatih Feng MU, sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Zhang Jie, kamu tidak bisa tidak peduli padaku. Jangan panik, meskipun kartuku dibekukan. Tapi aku masih punya mobil. Jangan lupa, aku adalah istri orang terkaya dengan kekayaan 500 miliar. Ini mobil Maybach terbaru, nilainya 70 juta. Untuk membayar utang, lebih dari cukup. Cek dulu. Baik, Zhang Ji, untung kamu masih punya mobil untuk membayar utang, kalau tidak. Akan kena tipu oleh beberapa orang tua dengan taktik mundur untuk maju. Terkejut, Kak Sang, mulai sekarang. Lebih baik menjauh dari pria tua licik ini. Lu Tiancheng. Jangan kira dengan membekukan kartu, aku tidak punya cara lain. Aku punya banyak mobil mewah dan tas branded.
aku punya banyak uang. Kamu pikir mobil mewahmu bisa ditukar uang? Tentu saja, mobilku sudah dipesan lama. Baru saja beli Maybach terbaru, masih ada sisa setelah bayar utang. Anggap saja ini tip kecil untuk kalian yang miskin. Zhang Tingting, aku beritahu kamu. Mobil mewahmu tidak bisa melunasi utang, jangan terlalu sombong. Cukup, Lu Tiancheng. Kamu tidak lihat aku benar-benar marah? Untuk 60 juta saja, kamu bisa buat cerita hantu seperti ini. Membuatku malu di depan banyak orang. Benar. Hanya 60 juta. Kalau kamu begitu meremehkan 60 juta. Kenapa masih pakai mobil mewah untuk bayar utang? Mengajak selingkuhan makan, masih begitu percaya diri. Minta uang dari suami sendiri, sungguh tidak tahu malu. Benar, Lu Tiancheng meskipun kaya. Uangnya bukan dari angin, kenapa harus mengeluarkan uang untukmu dan selingkuhanmu? Kalian ngerti apa? Ini kesempatan untuknya menunjukkan diri. Kalau uang segini saja tidak bisa, apa gunanya pria seperti itu? Benar, akhirnya tetap Kak Sangyang. Jual mobil untuk selesaikan masalah, pria yang mengeluarkan uang untukmu. Belum tentu mencintaimu, tapi pria yang tidak mengeluarkan uang untukmu, pasti tidak mencintaimu. Benarkah? Lalu, berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuknya? Jangan coba-coba memecah belah di sini. Hubungan aku dan Kak Sang tidak bisa diukur dengan uang, tidak seperti beberapa orang. Nilai 500 miliar, tapi keluarkan 60 juta untuk Kak Sang. Masih merasa sakit hati. Benar. Pelatih Feng tidak seperti kamu yang dangkal. Hanya bisa menghina orang dengan uang. Lu Tiancheng. Sekarang aku jual mobil sendiri, bayar tagihan. Bahkan kalau kamu berlutut memohon padaku untuk bayar, aku tidak akan memaafkanmu. Baik, jangan menyesal nanti. Apa? Kamu berani, mobil ini bukan milikmu. Bagaimana mungkin, kuncinya ada padaku. Bagaimana mungkin mobil ini bukan milikku? Pasti orang-orang miskin ini belum pernah lihat Maybach. Mobil mewah kelas atas, cepat cari orang yang paham mobil. Datang dan lihat. Kalian berdua penipu, bawa kunci rusak. Permain Sandawar di sini. Mobilnya sudah ditarik oleh pemilik asli. Secara legal dan sesuai aturan. Apa? Derek? Bilang dirinya miliarder, ternyata cuma dua penipu yang cari makan gratis. Ini benar-benar pura-pura kaya, sekarang mobilnya sudah ditarik. Aku lihat bagaimana mereka menyelesaikan ini. Hahaha. Lu Tiancheng, kau bajingan. Apakah kau yang menyuruh orang mencuri mobilku? Mencuri. Mobil Maybach ini memang aku yang beli sendiri. Tentu saja aku punya hak menarik mobilku sendiri. Ini kan kau yang berikan padaku sebagai hadiah ulang tahun. Bagaimana kau bisa tega mengambilnya kembali? Benar-benar pria rendah dan tidak tahu malu. Bukankah kau bilang aku suka menghina kau dengan uang? Sekarang aku akan mengambil kembali. Semua yang menghina kau satu persatu. Kau. Hei, Kak Sang, siapa yang mengizinkanmu? Berbuat kasar pada tamuku? Aku peringatkan kalian. Cepat bayar, kalau tidak aku akan telepon polisi dan menangkap kalian berdua. Yang makin Tampa Beer. Kak Sang, suamimu tidak mau bayar. Jelas-jelas ingin membunuh kita, cepat pikirkan cara. Tunang, dia hanya sedang marah padaku. Asal aku merendahkan diri, dia pasti akan bayar dengan patuh. Meskipun aku sangat tidak ingin. Tapi demi kamu, aku mau bilang. Maaf, Kak Hang. Lu Tiancheng, kau menang. Aku minta maaf atas kejadian hari ini. Cepat bayar, dan segera kembalikan Maybachku. Jangan sampai mengganggu jadwal latihanku dengan pelatih Feng. Lu Tiancheng. Aku tahu kau sekarang diam-diam senang. Tapi kau baru saja membuat Kak Sang kehilangan muka. Hari ini aku harus membuatmu membayar lebih. Lihat baik-baik. Hei. 65 juta. Pelatih Feng, kau harus hati-hati. Kalau sampai terluka oleh pecahan kaca ini, bagaimana kau bisa latihan lagi nanti? Kakak Zhang, asalkan bisa membalas dendam untukmu, sedikit terluka. Tidak masalah. Kamu masih melindungiku, tidak seperti orang-orang egois itu. Apa yang kamu tunggu? Segera bayar. Apakah kamu ingin pelatih Feng menghancurkan lebih banyak lagi? Tidak mungkin, si lelaki pemalas ini sengaja merusak barang. Sebagai istri, tidak hanya tidak menghentikan, malah menyuruh suaminya membayar.
Sanggup tidak masak aku. Menghancurkan 65 juta. Nanti kalau tidak bisa membayar ganti rugi. Aku ingin melihat nasib pasangan anjing ini. Hanya 65 juta. Bagi Lu Tiancheng, itu hanya setetes air di laut. Kalian para miskin. Lebih baik peduli pada diri sendiri. Hanya dengan permintaan maaf, kamu ingin aku membayar 65 juta? Sang Ting Ting. Kamu siapa sih? Kamu. Kakak Zhang sudah meminta maaf padamu. Bagaimana bisa kamu ingkar janji kalau kamu tidak membayar? Nanti manajer akan melapor ke polisi. Aku dan kakak Zhang akan masuk penjara. Kakak Zhang, kamu sudah berkali-kali merusak barang kami hari ini. Aku tidak hanya akan melapor ke polisi, tapi juga membuatmu terbaring keluar. Kakak Zhang, Lu Tiancheng, sudah cukup kamu membuat keributan. Aku tahu kamu sengaja membuatku marah. Hanya ingin membuatku melihatmu 2 kali. Sebagai pria dewasa, sepanjang hari main-main. Dengan trik kecil wanita untuk merebut perhatian, hanya membuatku semakin merendahkanmu. Kalau kamu begitu merendahkanku, bayar sendiri. Aku ingin melihat apakah kamu bisa membayar. 65 juta. Kamu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, kakak Zhang. Tolong aku, kakak Zhang. Jangan pukul lagi, Lu Tiancheng. Sudah sampai segini kamu masih main-main. Jangan lupa, uangmu juga ada bagianku. Aku ingin memberikannya pada siapa. Maka kamu salah. Uang Tiancheng, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Kamu siapa? Apakah uang Lu Tiancheng dibagi atau tidak? Bukan urusanmu. Tentu ada hubungannya. Dia adalah pengacaraku untuk perceraian. Yang Nian Jiao. Apa? Pengacara perceraian? Ini. Tiancheng, dokumen pembagian harta perceraian ini. Zhang Ting, aku sudah membuat lengkap. Semua aset atas namamu dibeli dengan uangmu. Menurut hukum pernikahan, kamu berhak mengambil semuanya kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu. Suatu hari nanti, aku pasti akan datang untuk berterima kasih. Sudah cukup, Lu Tiancheng. Aku tidak menyangka kamu sampai segitunya untuk menarik perhatianku. Bahkan sengaja mencari seorang wanita untuk berakting. Dan menggunakan surat perceraian untuk menakut-nakutiku. Benar-benar menjijikan. Zhang Ting Ting, jangan terlalu narsis. Aku datang hari ini untuk memutuskan hubungan denganmu secara tuntas. Beraktinglah, terus berakting. Jangan kira aku tidak tahu niatmu, sudah berapa umurmu? Masih main-main dengan trik, pura-pura tidak peduli, ini. Aku malu untukmu. Benar. Kamu pikir dengan menyewa wanita tua bisa menggoda Jie Zhang? Aku sarankan kamu. Lebih baik hemat tenagamu. Tolong hormati klien saya. Wah, Berakting sampai kecanduannya. Berapa yang Lu Tiancheng bayar padamu? Aku akan bayar 2 kali lipat. Cepat pergi dari sini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. ini adalah lisensi pengacaraku. Ya ampun, katanya dia meninggalkan Amerika. Kembali ke Cina untuk menjadi pengacara, sekarang bernilai 2 miliar. Ini baru yang disebut putih, kaya, cantik, sejati. Punya uang bukan berarti bisa sombong sebagai seorang pengacara. Bahkan melanggar hukum dengan menjadi selingkuhan. Oh, Aku bilang anjing peliharaan Jie Zhang. Tiba-tiba berhenti menjilatnya. Ternyata kamu yang ada di sini. Menggoda pacar lamanya, benar-benar tidak tahu malu, si rubah licik. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu jadi orang cacat. Kamu. Lu Tiancheng. aku tidak menyangka kamu sampai segitunya untuk menarik perhatianku. Bahkan gila dengan mencari selingkuhan untuk menggoda saya. Sekarang bahkan ingin membela saya. Pelatih Feng benar-benar tidak tahu malu. Yang tidak tahu malu adalah kalian, tidak hanya melukai orang. Bahkan memutarbalikkan fakta, benar-benar menjijikan. Lu Tiancheng, jangan keterlaluan. Kamu melindungi selingkuhan di depan istrimu. Hari ini aku akan memberi pelajaran untuk Jie Zhang. Kamu masih ingin berkelahi ya? Jangan kira yang Nian Jiao mudah diintimidasi. Serang dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Jangan bergerak, jangan. Mari kita bicara, jangan pukul wajah. Kakak Zhang, tolong aku. Berhenti memukul. Bagaimana jika pelatih Feng cacat? Jika kalian ingin memukul, pukul Lu Tiancheng. Kamu sangat sayang pada pacarmu, ya?
jika dia cacat. Itu adalah kesalahannya sendiri. Diam. Aku rasa kamu justru berharap. Pelatih Feng cacat, sehingga aku bisa melihatmu lebih banyak. Kenapa hatimu begitu kejam? Pukul dia dengan keras. Jangan mendekat. Aduh, aduh, aduh. Berhenti memukul, berhenti memukul, berhenti memukul. Pelatih Feng adalah juara penjualan fitness. Dia mengandalkan wajah ini untuk mencari nafkah jika kamu membuatnya cacat. Bagaimana dia bisa menarik pelanggan? Kamu, cepat suruh mereka berhenti. Aku bisa membuat mereka berhenti. Tapi kamu harus menyetujui satu syaratku. Syarat apa? Asalkan kamu menandatangani pembagian harta gono gini di sini. Dan setuju untuk pergi tanpa membawa apa-apa. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Jika tidak, dia akan menunggu untuk menjadi cacat. Beijing Gan. Kamu tidak bisa mengancamku. Membuatku menandatangani perjanjian ini tidak mungkin. Tidak akan menandatangani. Kalau baju janggon salahkan aku. Kamu, apa yang kamu lakukan? Sekarang adalah masyarakat yang taat hukum. Sebagai seorang pengacara, kamu melanggar hukum, percaya tidak percaya. Aku akan membuatmu dipenjara seumur hidup. Dihukum seumur hidup, jangan lupa, dia yang memulai duluan. Melukai dengan sengaja adalah kejahatan berat. Aku menyarankanmu. Lebih baik cepat-cepat menandatanganinya. Kamu pikir aku takut? Membuatku menandatangani, mimpi saja. Tidak menandatangani juga tidak apa-apa, nanti pengadilan akan memaksa. Aku akan membuatmu dan keluargamu mengembalikan semua yang kamu curi dari Tian Cheng. Selama ini, kamu. Lu, Kamu bukanlah seorang pria, kamu membiarkan selingkuhanmu. Mengganggu istrimu sendiri. Aku malu untukmu. Pelatih Feng, bagaimana kabarmu? kakak Zhang. Sakit. Tenang, kamu dipukul karena aku. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Kakak Zhang, Kamu masih diam saja apa? cepatlah berlutut dan minta maaf kepada pelatih Feng. Dan ganti semua kerugian di sini. Kalau otakmu sakit, pergi berobat, jangan berangan-angan di sini. Lu Tiancheng, jangan tidak tahu terima kasih. Aku sedang memberimu jalan keluar. Jalan keluar seperti itu, bos lu tidak butuh. Kamu, kakak Zhang, wajahku sakit sekali. Lihat apa yang telah kamu lakukan, kalau pelatih Feng sampai terjadi sesuatu. Aku tidak akan memaafkanmu. Tidak menyangka wanita yang kamu lindungi selama 20 tahun. Ternyata adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Selama ini, kamu sudah menderita. Berhenti. Kamu buta ya? Tidak lihat pelatih Feng terluka parah seperti ini. Kalau sampai terlambat penanganannya, aku tidak akan memaafkan kalian. Aku tidak peduli kamu terluka apa. Makan bayar, itu sudah sewajarnya. Kalau tidak bisa bayar, pukul sampai mati, jangan macam-macam. Untuk bayar, kalian cari dia. Aku hanya pesan segelas air putih, uangku sudah dibayar. Tiranya. Ya, Pak, tagihan Anda sudah selesai. Parenti, Lu Tiancheng. Kalau kamu tidak memberiku uang, aku akan benar-benar marah. Pukul dia dengan keras. Jangan pukul. Aku adalah pelatih game premium. Kalian tidak boleh memukulku. Jangan pukul, jangan pukul. Aku punya uang, aku punya uang. Aku akan menulis surat hutang untuk kalian. Dalam 3 hari, pasti akan aku lunasi semuanya. Aku muntah, sampah yang hidup dari wanita. Berani pamer di depanku, benar-benar tidak tahu malu. Aku peringatkan kamu. Dalam 3 hari, kalau masih belum melunasi, aku pukul sampai mati. Lu Tiancheng, kamu tunggu saja. Penderitaan yang aku alami hari ini, pasti akan kamu bayar. Kakak Zhang, tidak cari uang dulu. Kenapa bawa aku ke sini? Aku masih punya sebuah villa. Itu Lu Tiancheng, si bajingan itu. Dulu dibeli untuk menghormati orang tuaku, dia pikir dengan memberiku sebuah villa, bisa mendapatkan simpatiku, tapi ternyata aku tetap tidak memberinya wajah yang baik. Kali ini, dia tidak mau membayar tagihan, tidak lain hanya ingin menarik perhatianku. Kalau dulu tahu dia punya wajah seperti ini, aku seharusnya tidak memberinya kesempatan untuk merayu. Terima kasih, kakak Zhang, kau bukan karena kamu kali ini. Aku pasti akan dipukul sampai mati oleh si tua itu. Hubungan kita seperti ini, ngapain sungkan? Kebetulan orang tuaku pergi. Liburan dan belum pulang. Ayo, kita ambil sertifikat properti dulu. Tunggu orang tuaku pulang, baru kita bersin. Lu Tiancheng brengsek ini. Bos Lu, segel sudah ditempel. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi. Ulang tahun ke-70 Nenek Yang. Keluarga yang sudah bantu kita banyak kali. Kamu siapkan, pesankan taman. Paling mewah dan terbaik di Nansheng. Untuk perayaan ulang tahun Nenek Yang. Siap. Lu Tiancheng. Sekarang panik juga percuma. Bahkan kalau kamu minta maaf ke orang tuaku, aku gak akan maafin kamu. Kakak Zhang, Lu Tiancheng. Buat kamu malu di depan banyak orang. Sekarang masih berani minta maaf? Jangan lemah hati. Harus suruh dia merangkak keliling villa, menggonggong seperti anjing, dan sujud minta maaf. Betul, Lu Tiancheng.
Kamu bikin aku sangat marah. Aku sarankan kamu, lebih baik ikuti yang pelatih Feng bilang. Kalau tidak, kamu akan kehilangan aku selamanya. Kayaknya kalian salah paham. Aku kesini. Cuma untuk ambil kembali villaku. Lu Tiancheng, kamu gila apa? Villa ini kan kamu yang kasih ke orang tuaku. Berdasar apa kamu mau ambil lagi? Karena aku adalah pemilik villa ini. Tentu saja aku berhak ambil kembali. Omong kosong. Orang tuaku sudah tinggal di sini lama. Berdasar apa kamu bilang pemilik villanya adalah kamu? Jangan lupa, dulu orang tuamu lah. Yang maksa agar aku bayar biaya properti 100.000 per tahun untuk kalian. Sampai harus tulis namaku di sertifikat properti. Jadi akulah pemilik tunggal villa ini. Orang tuaku suruh kamu bayar, itu kesempatan buat kamu tunjuk baik. Masa kamu enak aja minta villa kembali? Iya. Sebagai laki-laki. Dana sedikit untuk mertua, pelit amat sih. Kakak Sang, dia kayaknya emang gak menghargai kamu. Lu Tiancheng, jangan pikir aku gak tahu. Apa maumu? Kamu cuma pengen tunjuk baik di depan orang tuaku biar aku maafin kamu. Jangan harap untuk mendapatkan perhatian Mbak Zhang. Bahkan menarik kembali villa dan mengusir orang tua mertua. Benar-benar terbalik. Lu Tiancheng, Aku perintahkan kamu segera pergi, kalau tidak aku akan menelpon polisi. Aku akan melaporkan kamu karena masuk tanpa izin. Kamu tunggu saja masuk penjara. Baik, kamu telepon polisi. Lihat siapa yang akan ditangkap polisi nanti. Kamu. Mbak Zhang, jangan marah menghadapi orang tua yang tidak tahu malu seperti ini. jangan perlu sopan. Baiklah, dia tidak mau pergikan. Maka hari ini, aku akan membuatnya pergi dengan terbaring. Feng Shaoxuan, ini adalah wilayahku. Bukan giliranmu untuk bertindak semaumu. Aku sudah lama tidak suka denganmu hari ini. Aku pasti akan bertindak semaumu. Lu Tiancheng. Bukannya kamu hebat? Ini adalah teman-teman gameku. Salah satu dari mereka bisa membunuhmu. Oh, benarkah? Lu Tiancheng. Kamu belum juga mencabut segelnya dan menyerahkan villa ini. Mengingat kita pernah menjadi suami istri. Aku bisa memohonkan ampun untukmu kepada pelatih Feng. Tidak perlu, aku tidak akan mencabut segelnya, villa ini juga tidak akan kuserahkan. Kali ini, untungnya Laulu menyediakan taman mewah. Untuk pesta ulang tahun Nyonya Tua, itu adalah tempat yang bahkan orang kaya. Sulit untuk memesannya, kita harus bertemu. Terima kasih banyak padanya. Asistenku bilang dia ada di villa ini. Kebetulan aku membawa undangan, sekalian memberikannya padanya. Baiklah, menolak minuman yang ditawarkan malah memilih hukuman. Lu Tiancheng, kamu pikir dengan tidak mencabut segel ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hari ini. Aku sendiri yang akan mencabutnya. Feng Shaoxuan, kamu pikir baik-baik. Segel ini sudah ditempel, kamu mencabutnya akan bertanggung jawab secara hukum. Jangan berpura-pura di sini, membuat segel palsu. Untuk menakut-nakutiku. Bak Chang. Nah, segel ini. Aku cabut. Aku juga baik-baik saja, Lu Tiancheng. Kamu yang dulu membuatku dipukuli. Sekarang kamu membuat segel palsu untuk menakut-nakutiku. Hari ini aku harus memberimu pelajaran, teman-teman. Serang dia. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh priaku? Lagi-lagi kamu, selingkuhan, kemarin kamu memukuliku. Hari ini, aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu, teman-teman. Serang! Kalian berani mengganggu adikku dan saudaraku. Tidak bertanya apakah aku setuju atau tidak. Yang Siming, kamu hanya anjing penjaga. Siapa yang mengizinkanmu memukul pelatih Feng? Kamu. Aku tidak hanya akan memukulnya, tapi juga akan memukulmu. Kakak Sang, Laulu telah memperlakukanmu dengan baik. Kamu malah mengcarry simpanan ini untuk mengkhianati Laulu. Hati nuranimu sudah dimakan anjing. Lu Tiancheng, kamu hanya sampah. Istri kamu dipukul, kamu bahkan tidak berani bersuara. Aku benar-benar sial 8 turunan menikah denganmu. Sama seperti, diam. Selama 20 tahun ini, tanyakan pada hatimu sendiri. Tiancheng telah membiarkan segalanya. Dia telah berkorban untukmu, tapi kamu tidak tahu menghargai. Bahkan menyakitinya berulang kali, benar-benar tidak tahu diri. Dan kamu, berulang kali menghina Tiancheng. Kali ini, bahkan berani menantang batasku. Bawa dia, halangkan dia. Aku salah, maafkan aku, Kakak Zhang. Tolong aku. Aku melakukan semua ini untukmu. Lu Tiancheng. Pelatih Feng hanya ingin membalas dendam untukku. Apakah kamu harus begitu picik? Benar. Sang Ting Ting, kamu benar-benar. Bodoh tak tertolong. Pria yang kamu jaga mati-matian ini. Dia sama sekali bukan untukmu. Dia hanya sampah. Jangan bicara omong kosong di sini. Menurutku, kamu hanya iri karena pelatih Feng menyayangiku. Lihat ini. Feng Shaoxian. Memasukkan identitas pelatih kebugaran, berkali-kali melakukan penipuan dan masuk penjara. Kehidupan pribadi yang sangat berantakan, demi target.
tidak segan-segan berhubungan dengan banyak pria, menderita AIDS dan penyakit kelamin lainnya. Feng Shaoxian, kamu homo sialan. Berani menipuku? Lepaskan. Bajingan, kamu berani memukulku, kalau bukan demi uang. Aku mana mungkin tertarik dengan wanita tua yang hampir menopause ini. Kamu bajingan, kamu akan mendapatkan balasan. Balasan? Kamu pikir kamu orang baik? Di satu sisi, bermain cinta dengan aku, di sisi lain memanipulasi orang tua ini. Merawatmu dan memanjakanmu dengan uangnya. Mengguru saya sebagai kekasih jalap. Tidakkah itu lucu? Tiancheng, saya tidak melakukannya. Lu Tiancheng, kamu memang sangat berbakat. Tapi apa gunanya? Tetap saja kamu saya kalahkan. Selama bertahun-tahun kamu memakai topi hijau. Kamu seperti badut saja. Di belakang saya, membersihkan kotoran saya kasih kamu sedikit warna. Masih mau buka pabrik cat ya? Bagaimanapun, ini adalah tawa terakhirnya. Jangan menakut-nakuti saya. Sekarang adalah masyarakat hukum, meskipun saya mengkhianati kamu. Lalu apa? Apa yang bisa kamu lakukan terhadap saya? Feng Shaoxian. Pemilik restoran meminta saya untuk menuntut kamu merusak barang-barang restoran. Ditambah dengan merobek segel, sudah termasuk menghalangi penegakan hukum. Dan sengaja merusak properti, sisa hidupmu akan kamu habiskan. Di penjara. Bawa dia pergi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Tiancheng. Tidak, suamiku. Saya tahu saya salah. Semua ini karena Feng Xiaoxuan si bajingan itu. Dia menipu saya. Saya sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan dia. Maafkan saya, ya? Kamu tidak perlu memberitahu saya tentang hubungan kalian berdua. Dan pengadilan sudah menyetujui permohonan cerai saya. Mulai sekarang, kamu bukan istri saya lagi. Suamiku, jangan pergi, beri saya satu kesempatan lagi. Saya bersumpah. Saya pasti akan menjadi istri yang baik. Kita. Baik-baik saja, berpisah dengan baik. Bagaimanapun, saya sudah hidup bersamamu selama 20 tahun. Saya memberikan semua masa muda saya untukmu. Kamu tidak bisa meninggalkan saya hanya karena kesalahan kecil ini. Selama 20 tahun ini, kamu terus-menerus. Menyinggung batas saya sudah memberimu banyak kesempatan. Dan apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pantas untuk saya maafkan? Lu Tiancheng. Saya sudah minta maaf, apalagi yang kamu mau. Kamu sudah menahan saya selama 20 tahun. Mengapa tidak bisa terus menahan saja? Nona Zhang, saya pikir Tiancheng. Sudah menjelaskan dengan jelas kepadamu, jika kamu masih mengganggu. Jangan salahkan saya jika tidak bersikap baik. Kamu siapa sih? Urusan kami suami istri, bukan urusanmu untuk ikut campur. Menyetir. Sayang, mari kita turun dan berbicara, ya? Sayang, Tiancheng. Mari kita bicara, ya, Tiancheng. Aku masih ingin menjadi istrimu. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Lu Tiancheng, kamu jangan berpikir bisa meninggalkanku dan menikmati hidup sendiri. Ibu. Lu Tiancheng si brengsek ini. Berani-beraninya bermain-main denganmu, main tebak-tebakan. Bahkan menyita villa, kali ini aku tidak akan memaafkannya. Benar, membuat kita tinggal di tempat sewa yang kotor dan jelek ini. Kalau sampai orang luar melihatnya, pasti malu besar. Dengar ya, nak, kali ini kita tidak boleh memaafkannya. Buat dia membayar kita 4 miliar. Benar? Jangan sampai orang tua tahu. Aku dan Lu Tiancheng bercerai. Kalau tidak, malu aku ini mau ditaruh di mana? Tenang saja, Lu Tiancheng. Dia hanya sedang marah padaku, makanya melakukan hal seperti ini. Taktik tebak-tebakan, aku pasti akan membuat kalian hidup mewah lagi. Hidup kaya raya. Ini baru benar, si brengsek bermarga Lu ini. Kalau bukan karena dulu aku melihat dia punya sedikit uang. Bagaimana mungkin aku rela menikahkanmu dengannya? Sekarang sudah 20 tahun menikah, tidak dapat apa-apa. Menurutku, sekarang juga kamu harus bercerai dengannya. Benar? Lalu, bagi 45 miliar itu. Kamu bercerai saja dengan Lu Tiancheng. Sekalian manfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada si penjilat itu. Lihat saja, apakah dia masih berani main-main denganmu seperti ini. Taktik tebak-tebakan. Lu Tiancheng, dia terlalu mensenteku. Makanya dia bertingkah seperti anak kecil, meskipun dia kali ini mengaku sangat marah, tapi melihat 5 miliar itu. Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi. Anakku sayang, dengar ya.
Jangan bicara seperti itu, pria kalau sudah punya uang. Dia jadi jahat, kamu, selagi dia masih menjelatmu. Cepat-cepat ambil kesempatan ini. Tidak mungkin. Lu Tiancheng sudah menjilatku selama 20 tahun. Meskipun semua pria di dunia ini berubah hati, dia tidak akan, kali ini. Dia sengaja mencari simpanan untuk memancingku, asal aku melambaikan tangan. Dia pasti akan seperti anjing peliharaan, patuh kembali padaku. Baiklah, beri dia kesempatan lagi, besok. Ini ulang tahun ke-60ku, kamu. Suruh dia ngadain pesta ultah mewah buatku, sekalian. Aku udah lihat kalung ruby 30 juta. Suruh dia beliin biar aku bisa pamer. Bayar Genshin malu keluarga kita. Kalung ruby 30 juta mAh gitu doang. Kalau. Lu Tiancheng, bener. Niat, harusnya ngadain di villa mewah. Itu villa nomor 1 di selatan. Yang bisa pesta di villa mewah itu cuma orang kaya yang berpangkat. Bener banget. Suruh Lu Tiancheng keluar duit banyak. Bikinin pesta mewah. Kamu cepetan. Telepon dia sekarang. Iya, telepon. Tiancheng, sebagai reason. Kantor, gak ada waktu urus pesta. Dulu kan kamu yang suka pamer ke keluarga. Sekarang kenapa? Duit suamimu dikit aja buat kami, pelit amat. Piukin. Pokoknya gue gak peduli. Kamu harus telepon dia sekarang. Aku udah janji sama teman-teman, dia harus ngadain. Pesta bagus. Kalau malu, aku yang telepon. Oak. Mana hype-nya? Ini dia. Makasih banyak. Ayo naik minum teh. Ada hadiah spesial buat kalian. Nian Jiao. Kamu sama Laulu aja, aku ada urusan. Dasar berani nelpon gak diangkat. Beneran cari mati ya? Sini, ada cara. Lu Tiancheng ini. Jangan-jangan dah diblokir? Masa sih? Mungkin dia cuma main. Tebak-tebakan kayak dulu. Jadi lupa hapus nomorku. Berani kurang ajar di depan mertua. Kita Laoyuan. Ayo kita konfrontasi. Makasih ya udah bantu. Tapi gimana kalian tahu cari di villa? Kami mau balas budi, villa mewahnya. Disediain buat ultah ibuku. Mau ngajak kamu datang. Oke, pesta ibu yang pasti datang. Sebentar. Ini adalah hadiah ulang tahun untuk Nek Yang. Tolong sampaikan hadiah ini untuknya. Semoga beliau menyukainya. Ibuku selalu menginginkan Cheongsam ini. Tapi, ini adalah karya terakhir Master Baoli. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Hanya sebuah Cheongsam, yang penting nenek menyukainya. Laoyan dan aku adalah saudara. Kenapa kamu harus sungkan? Baiklah. Sekarang aku akan meletakkan Cheongsam ini di tempat yang paling mencolok di pesta. Nanti beliau pasti akan sangat senang melihatnya. Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka bertemu. Ibu, lupakan saja. Pasti Tiancheng sedang sibuk. Nanti aku akan memberitahunya lagi. Ting Ting. Kenapa kamu berkeringat banyak sekali? Apakah Lu Tiancheng mengganggumu lagi? Jangan takut, aku dan ibumu akan membelamu. Bukan. Ayo, pergi. Lu Tiancheng, bangsa, keluar sekarang. Bukan. Nyonya, bos kami tidak ada. Ada apa bisa bilang sama saya? Pergi sana, bangsat. Kemana aja pergi? Bangsat ini. Ada apa? Lu Tiancheng si bangsat ini. Dia tahu bagaimana membuat mertuanya senang. Lihat. Aku belum bilang apa-apa, dia sudah menyiapkan pestanya. Sudah kuduga. Lu Tiancheng tidak benar-benar meninggalkanku. Rupanya dia ingin memberiku kejutan. Ibu, kan sudah kubilang. Tiancheng pasti ingat. Sekarang kamu tenang kan? Besok, kamu pasti akan menjadi bintang ulang tahun yang paling cantik. Wah, ini ada perayaan besar.
Ini terlalu cantik. Bagaimana? Cantik kan? Cantik sekali. Tempat ini sangat mewah, benar-benar disiapkan oleh menantumu. Untukmu. Tentu saja, ini adalah villa mewah, villa nomor 1 di selatan. Hei, Bahkan orang kaya belum tentu bisa memesannya, hanya dengan satu kalimat dariku. Menantuku yang bodoh itu langsung mengurusnya. Wah, Ting-Ting kita memang beruntung. Dapat suami yang baik begini ya. Sekarang perusahaan Tian Cheng sudah go public. kedua orang tua pasti akan menikmati hidup enak nanti. Ayo, makan. Makan banyak ya. Ting-Ting, kamu memang jago. Bisa mengendalikan Lu Tiancheng. Lihatlah pesta ulang tahun ini. Diselenggarakan dengan sempurna. Sekarang lihat, semua orang iri. Pada keluarga sang kita. Tentu saja, Lu Tiancheng itu. Di hadapanku cuma anjing penjilat, apa yang aku suruh. Dia pasti lakukan. Nak, jangan pernah memaafkannya, kalau tidak. Dia akan semakin menjadi-jadi, main-main denganmu. Dengan trik, kejar-kejaran. Ayah, enggak. Suruh dia balikin ke Long Ruby. Untuk ibumu. Dan villa yang dia ambil, harus dikembalikan. Baru si anjing itu tahu, bahwa nanti. Jangan main-main lagi, harus bayar mahal. Betul. Tenang saja. Aku pasti buat dia minta maaf, dan kasih kita 2 villa. Serta ganti rugi 400 juta pada keluarga kita. 400 juta. Wah, anakku. Wah, Ting-Ting, pesta ulang tahun ibumu. Sangat mewah ya. Ini Lafite ya, dan itu. Itu lobster Macau ya. Ini setara berapa bulan gaji aku. Wah, buat keluarga kita, ini cuma recehan. Ayo makan sepuasnya. Ibu, pelan-pelan ya. Aku sudah tidak sabar ingin melihat gaun naga Phoenix. Karya Master Baoli. Ayo kita masuk. Ibu, kesehatanmu tidak terlalu baik. Minum obat darah tinggi dulu ya. Iya ibu, baiklah, dengar kata kalian. Tangguh. Kalian masuk dulu, aku terima telepon dulu. Oh, Tenang kak, aku akan jaga ibu. Ayo, minum 1 gelas. benar-benar orang kampungan miskin. Baju aku jadi kotor. Ayah ibu, aku urus bajuku dulu. Ya, ayo, terus makan. Makanlah. Lu Tiancheng kenapa NIH? Hari ini kan pesta ulang tahunku, dia malah telak. Lebih baik si penggembira itu nggak datang, lagian pesta ulang tahunnya udah. Selesaikan, biar nggak perlu lihat dia. Bikin mual aja. Bener juga, si penggembira ya emang penggembira. Asal anak kita. Cuma melambaikan tangan, dia langsung ngekor di belakang. Sambil goyang-goyang ekor. Bener banget. Cuma perlu satu kata dari anak kita, pesta ulang tahun ini. Lihat deh, seberapa mewahnya. Hei dia. Lihat dah, Kelong Ruby. Wah. Cantik nggak? Cantik banget. Wah, bagus banget. Wah. Aduh. Ini Cheongsam, jelas bukan ukuranku. Beneran deh. Ini gimana sih kerjanya? Oh. Lagi pula aku paling benci warna merah, dia malah menaruh Cheongsam merah ini. Di tempat yang paling mencolok. Kayaknya dia sengaja. Mau bikin aku malu. Si brengsek ini, Cheongsam jelek ini kayaknya dari tempat sampah. Diambil, Lu Tiancheng ini. Nggak nganggap kita sama sekali. Pakai Cheongsam murah meriah buat ngejek aku, Dia mimpi kali. Aku robek aja. Berhenti. Lu Tiancheng, brengsek kau. Hari ini pesta ulang tahunku, kau malah bawa barang jelek ini. Buat ngejek aku. Lu Tiancheng.
Aku tahu sekarang kau udah kaya, udah jago. Nggak nganggap kita lagi. Tapi kau nggak perlu ngasih barang jelek begini. Buat pamer. Seorang pria, setiap hari pakai cara. Mundur buat maju, bener-bener nggak bisa diandalkan. Painter. Udah jadi orang terkaya di selatan, masih ngasih barang murah meriah. Pelit banget sih. Bagaimanapun juga. Kami ini mertuanya. Semakin kaya, semakin nggak punya hati. Siapa bilang ini buat dia? Cheongsam ini hadiah ulang tahun untuk Nyonya Yang. Loh, hadiah ulang tahun Nyonya Yang kok bisa ada di sini? Di pesta ulang tahun istriku. Lu Tiancheng. Otakmu kemasukan area? Meskipun kamu tidak suka padaku, tidak perlu mengatakan. Omong kosong seperti itu, mempermalukan keluarga Zhang. Tian Cheng tidak mengarang. Pesta ulang tahun ini memang untuk ibuku. Kalian berdua, cepat kembalikan Cheongsam ini, kalau rusak. Hari ini tidak ada yang bisa pergi dengan kaki sendiri. Aduh, mengarang, terus mengarang. Aku lihat kamu hanya aktor yang diundang Lu Tiancheng. Berlagak di sini, ingin menakut-nakuti kami, sungguh lucu. Meskipun Cheongsam ini memang milikmu. Berapa harganya? Hari ini aku tidak akan memberikannya padamu. Aku akan memainkannya saja. Cheongsamku, bu. Kalian tahu berapa harga Cheongsam ini? Berani juga mengotorinya. Cheongsam ini bukan barang antik, bukan juga barang mewah. Menurutku ini hanya barang pasar loak, harganya tidak seberapa. Benar, hanya orang miskin seperti kalian. Yang menganggap barang jelek ini sebagai harta, sungguh lucu, sekumpulan bodoh. Cheongsam ini adalah karya terakhir Master Baoli. Cheongsam Naga dan Phoenix, harganya 80 juta, APA? Cheongsam jelek ini benar-benar bernilai 80 juta? Putriku adalah istri orang terkaya, berhubungan. Dengan orang-orang penting, apa sih harta langka yang belum dilihatnya? Benar. Kamu bilang Cheongsam ini bernilai 80 juta, menurutku tidak sampai 8 rupiah. Benar. Aku lihat kamu ini penipu, hanya ingin menipu kami. Kamu. Nyonya tua, apakah kamu sangat menginginkan Cheongsam ini? Karya asli Master Baoli sangat penting bagiku. Kalian kembalikan Cheongsam ini padaku, tentu saja bisa. Bu. Kalian sangat licik, berani mengotori Cheongsam. Kesukaan ibuku, taman mewah ini. Sudah kami sewa untuk pesta ulang tahunku. Kamu taruh barang jelek ini di sini, aku bisa membuangnya. Atau merobeknya, kamu tidak bisa mengatur. Kamu berani yakin. Pesta ulang tahun ini untukmu? Tentu saja, satu kalimat dari putriku. Lu Tiancheng, langsung mengatur pesta ini. Dengan sempurna. Dan kaleng ini. Aku akan menghancurkannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Pukul aku, pukul aku, pukul aku. Benar, kami memang kaya dan semaunya. Benar. Kami ingin bermain bagaimanapun, ya begitu saja. Ya. Kalian jangan terlalu sombong. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nyonya Yang. Barang-barang yang kalian rusak harus kalian ganti satu persatu. Lu Tiancheng, aku pikir kamu sudah gila. Bahkan omong kosong seperti ini bisa kamu ucapkan. Jika pesta ulang tahun hari ini adalah milik Nyonya Yang. Barang-barang ini tidak hanya akan aku ganti 2 kali lipat, aku juga akan memberikanmu sujud. Baik. Ini adalah kata-kata kalian sendiri. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat, pesta ulang tahun siapa ini? Apa? Pesta ulang tahun Nyonya Yang. Setelah sekian lama, ternyata ini pesta ulang tahun Nyonya Yang. Barang-barang ini juga bukan milik mereka. Kukira ini milik Sang Tingting. Benar-benar masuk ke keluarga kaya, ternyata malah membawa kita. Makan minum sepuasnya di pesta orang lain, kalian tidak tahu malu. Kami masih punya malu. Benar, ini memalukan diri sendiri saja sudah cukup, malah menyeret kami. Bagaimana bisa menghadapi orang nanti, jika ini tersebar? Hei, apa yang terjadi? Bukankah putriku bilang, villa mewah ini adalah milik Lu Tiancheng, yang dipesan untukmu mengadakan pesta ulang tahun, kenapa sekarang berubah menjadi pesta ulang tahun Nyonya Yang? Jangan panik, Lu Tiancheng ini. Pasti tidak akan melawan kata-kata putri kita. Pasti orang bawahannya yang salah, Mener, kamu keluar, mana manajernya? Villa mewah ini, Lu Tiancheng. Sudah lama memesannya untukku mengadakan pesta ulang tahun. Kenapa sekarang muncul Nyonya Yang? Apakah kamu diam-diam mengambil komisi?
lalu memberikan pesta ulang tahun ini kepada orang lain. Bukan seperti itu, Tuan Lu, ini selalu dipesan untuk. Nyonya yang merayakan ulang tahun. Tidak pernah mendengar dia menyebut nama Sang. Apa? Sekarang apa lagi yang bisa kalian katakan? Baru saja kami merobek gaun naga dan Phoenix ini yang bernilai 80 juta. Aku sarankan kalian segera menggantinya. Villa satu-satunya kita yang berharga. Sudah Bill Ola, Lu Tiancheng. Sekarang dari mana kita bisa mengumpulkan 80 juta ini? Ini bagaimana? Jangan panik. Pasti Lu Tiancheng. Sengaja memesan orang yang salah, supaya di depan putri kita. Main-main taktik pura-pura menolak, benar-benar licik dan tak tahu malu. Lu Tiancheng, dasar pengecut. Mereservasi ballroom aja, hal kecil seperti ini, kamu nggak becus menyelesaikannya. Cepat bayar ganti rugi, atau aku nggak bakal maafin kamu. Ganti rugi? Aku harus ganti rugi apa? Lu Tiancheng, maksud kamu apa? Cheong Sam itu kalian yang sobek, barang-barang juga kalian yang hancurin. Dasar apa kamu minta aku bayar ganti rugi? Lu Tiancheng, dasar anjing. Dulu waktu mau nikahi anakku, seolah rela kasih semua harta. Piuk kami, sekarang malah by carrot sama kami. Kamu malah hitung begitu jelas, perlakukan kami seperti ini. Kalau sampai anakku tahu, kamu bakal menyesal. Betul. Aku bisa minta maafin ke Ting Ting. Biar dia maafin kamu. Zhang Ting Ting itu siapa? Aku nggak butuh dia maafin. Apa? Hari ini ulang tahun ke-70 ibuku. Aku nggak mau buang waktu dengerin kalian ribut di sini. Mending kalian cepat bayar ganti rugi. Kalau nggak, aku bakal lapor polisi. Ini. Lu Tiancheng nggak mau bayar. Kita berdua jual darah jual, badan juga nggak bakal cukup 80 juta. Jika dia benar-benar memanggil polisi, bakal habis hilang. Santai-santai aku ada cara. Aduh. Aku nggak mau hidup lagi. Semua orang sini lihat. Lu Tiancheng. Dulu dia mulai usaha dengan utang. Aduh. Kami berdua tua, susah payah. Kasih tabungan kami, dukung dia, bantu dia. Sekarang dia udah kaya, dia nggak peduli kami. Sedikit uang aja dia nggak mau kasih. Dasar pengkhianat, nggak tahu balas budi. Ini Lu Tiancheng. Dari keluarga Sang jadi kaya raya. Balik badan langsung tendang orang, dasar serigala tak tahu terima kasih. Iya, kasih uang ke mertua itu hal yang wajar. Dia nggak kasih uang udah biasa, lihat dia. Byron Marika berdua Terina, ini benar-benar. Orang kaya tak berperi kemanusiaan, bener, kamu bener. Kalian jangan balik fakta di sini. Aku nggak pernah ambil sesen pun dari kalian. Malah kalian, selama ini dariku. Ambil berapa banyak barang, aku sekarang mau ambil kembali semua barang ini. Sedikit demi sedikit, kalian harus muntahkan semua. Kamu Lu Tiancheng. Kamu nggak takut aku marah? Ayo lihat, apakah kamu bisa melahirkan 80 juta? Aku benar-benar buta, membiarkan putriku menikah dengan Bajingan seperti kamu, aku, nenek tua ini. Kamu sebaiknya berhenti membuat keributan. Tiancheng sudah menjelaskan semuanya. Dengan sangat jelas, kalian sebaiknya cepat-cepat membayar ganti rugi. Aku mengerti, kamu dan Lu Tiancheng. Kalian berdua bersekongkol, aku tahu. Lu Tiancheng, bagaimana bisa punya begitu banyak ide jahat? Ternyata kamu yang mengajarinya, memainkan. Permainan menangkap dan melepaskan ini, sungguh dan tidak bermoral. Aku mengerti. Lu Tiancheng si anjing ini tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang, menciptakan kekacauan ini. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian putriku. Perbuatanmu ini benar-benar menjijikkan, dan kamu juga. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu mati tanpa pengantar. Hei, apa maksudmu? Aku sedang memberinya pelajaran untukmu. Lu Tiancheng si anjing ini. Kamu berani mendorongku, aku adalah ayah mertuamu. Benar. Bajingan, jelas-jelas kalian yang merobek Cheong Samku. Tidak membayar ganti rugi saja sudah cukup buruk. Sekarang, bahkan memukul putriku. Benar-benar tidak tahu aturan lagi bagaimana. Menantuku adalah orang terkaya di Provinsi Selatan. Seluruh Provinsi Selatan bergantung padanya. Di sini aku adalah hukum. Aku adalah langit, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ini Cheong Samnya, kami tidak akan membayar ganti rugi. Siapapun yang datang tidak akan berguna. Tidak berguna. Benarkah? Laulu lemah hati, aku tidak akan. Nian Jiao, bantu ibu untuk istirahat di samping. Aku yang akan menghadapi orang-orang ini. Siapa kamu? Apa hakmu membiarkannya pergi? Oh. Apa hakmu memukulku? Memang kamu yang aku pukul. Apa hakmu memukul istriku? Aku beritahu kamu, aku adalah orang terkaya di kota selatan. Ibu mertua Lu Tiancheng. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 ibuku. Kalian berdua membawa sekelompok orang. Di sini makan minum gratis, bahkan merusak Cheong Sam kesayangannya. Benarkan? Eo.
Kepang mereka, tanpa izinku. Tidak ada yang boleh pergi, keluarga Zhang ini. Nggak punya uang tapi sok gaya, sekarang jadi begini. Kita sudah mengusik orang yang salah, kita semua akan hancur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah dikepung. Dari situasinya, aku merasa kita akan dipotong tangan dan kaki. Kamu siapa sih? Hanya sebuah pesta ulang tahun. Hanya sebuah gaun naga dan phoenix, aku bisa menggantinya. Tapi kamu, si selingkuhan, berani melawan kami. Kamu cari mati ya? Apa kamu tahu? Apa konsekuensinya buat kamu? Konsekuensi ya? Aku Yang Ximing. Yang paling tidak takut adalah menanggung konsekuensi. APA, kita mengusik Yang Ximing. Yang Ximing ini di dunia bawah tanah. Dia terkenal sebagai raja neraka hidup. Yang San Pao, dia khusus menagih utang orang. Caranya sangat kejam. Aku dengar Yang San Pao sangat melindungi keluarganya. Siapa yang berani mengganggu ibunya dan adiknya, besoknya, tangan dan kakinya akan dipotong, lalu dibuang ke hutan. Dua orang bodoh dari keluarga Zhang ini, kenapa harus mengusik orang besar? Sekarang pasti sudah hancur. Benar, Aku adalah Yang San Pao, kalian berdua. Merusak pesta ulang tahun ibuku, ini akan aku hitung. Aku akan berurusan dengan kalian. Dengar penjelasanku, ini sebenarnya hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman ya? Memukul adikku, merusak gaun favorit ibuku. Kamu bilang ini kesalahpahaman? Baiklah. Maka semua yang terjadi selanjutnya adalah kesalahpahaman. Eyo, potong kakinya. Hei, berhenti. aku adalah mertua Lu Tianchen. Semua yang rusak di pesta ulang tahun ini, termasuk gaun, semua ini. Kamu bisa minta Lu Tianchen untuk menggantinya. Dia punya uang, dan bisa bertanggung jawab. Benarkah? Lu Tiancheng, kamu anjing. Kamu lihat mertuamu dipukul. Kamu bahkan tidak berani bersuara, cepatlah bayar. Bayar. Kalian yang berbuat, kalian yang bayar, aku tidak akan. Memberikan 1 sen pun. Ayo. Pukul sampai mati. Semuanya berhenti. Ayah. Ibu, kalian baik-baik saja? Anakku, akhirnya kamu datang, aku dan ayahmu. Hampir saja dipukuli sampai mati. Ting ting. Lu Tiancheng SI brengsek. Salah memesan pesta ulang tahun ibumu, sampai kita dipukuli orang lain. Sang Ting Ting, sepertinya kamu tidak jujur. Pada orang tuamu. Tiancheng, pasti ada kesalahpahaman. Bisakah kamu? Lu Tiancheng. Jangan tidak tahu diri, anakku sudah merendahkan diri padamu. Kamu masih berani kasar padanya. Benar juga Lu Tianchen. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu yang mengatur semuanya. Adegan pahlawan menyelamatkan gadis ini, cuma untuk membuat anakku tertarik padamu. Mengatur semuanya sendiri. Masih pahlawan menyelamatkan gadis, Ayah ibu, jangan bilang begitu. Ya benar, kamu sengaja membuat Yang San Pao. Mengganggu kami, lalu saat anakku datang, kamu menyelamatkan kami. Lalu membuat anakku berterima kasih dan memaafkanmu. Aku bilang Lu Tianchen, kamu sudah berumur berapa, masih main-main dengan adegan pahlawan menyelamatkan gadis, kamu benar-benar brengsek. Aku Yang San Pao tidak pernah main sandiwara, kalian berdua hari ini. Mengacaukan pesta ulang tahun ibuku, harus memberi penjelasan. Jangan macam-macam, meskipun kamu Yang San Pao. Lalu kenapa, menantuku adalah orang terkaya? Lu Tianchen. Siapapun yang datang harus menghormatinya. Benar? Menantuku, paling patuh pada anakku, kalau kamu berani. Menyentuh kami sedikit saja, aku bertahu kamu. Dia pasti tidak akan membiarkanmu, ya aku sangat takut. Sekarang baru tahu takut ya. Ayah ibu, Jangan sentuh dia, aku beritahu kamu, hari ini kamu membuatku tidak senang. aku juga akan membuatmu tidak bisa merayakan pesta ini. Benar. Ayah, kamu ngapain? Aku hancurkan mie panjang umur ini. Benar. Aku lihat bagaimana dia merayakan pesta ulang tahun hari ini. Ini adalah koki yang aku sewa dengan gaji tinggi. Memasak selama 8 jam, mie panjang umur istana dengan perak dan tikus. Bernilai 1 juta. Kamu malah menghancurkannya, kamu cari mati. Cuma 1 juta, tidak bisa menakutiku, menantuku. Adalah miliuner, aku hancurkan sesuka hati, kamu tidak bisa ikut campur. Benar, paling-paling menantuku akan mengganti 2 kali lipat. Kamu masih diam saja, cepat keluarkan uang. Biar orang-orang miskin ini juga bisa belajar. HMPH. Menantu apa? Aku tidak punya mertua seperti kalian, yang suka menyombongkan diri. Lu Tiancheng, kamu gila ya? Kamu berani menghina kami? Bagaimana aku punya menantu seperti ini? Menantu yang tidak tahu diri. Ya, ibu, tolong jangan salahkan Tiancheng lagi.
Dalam hal ini, memang kalian yang salah. Aku ini ibumu sendiri, kenapa kamu malah membela orang lain? Membela Lu Tiancheng, menantu brengsek itu. Iya, coba kamu bilang. Apakah Lu Tiancheng lagi menyakitimu? Jangan takut, kami akan membelamu. Betul. Tidak, bukan begitu, Tiancheng. Sangat baik padaku. Tiancheng, ayah dan ibuku juga punya niat baik. Tolong jangan terlalu serius dengan mereka, oke? Mereka mau bagaimana, itu urusan mereka, dan lagi, Kamu harus menunggu sampai orang tuamu membuat kesalahan besar. Baru kamu mau jujur? Jujur? Jujur apa, Lu Tiancheng? Cepat keluarkan uang, jangan bikin drama lagi. Iya, aku bilang, hari ini kamu harus. Membuat keluarga Sang bangga, kalau tidak, aku akan menyuruh putriku bercerai denganmu. Kamu belum tahu ya, kami sudah bercerai. HMPH, mana mungkin? Kamu ini penjilat, mana mungkin rela? Bercerai dengan putriku. Kalau tidak percaya, tanya saja putrimu. Ting ting. Aku. Putri, cepat bilang, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Cepat bicara. Ayah, Aku dan Lu Tiancheng sudah bercerai. selesai. Kali ini benar-benar selesai. APA? Bercerai? Ternyata Sang Ting Ting, sudah bukan istri Lu Tiancheng lagi. Pantasan tidak bisa mengeluarkan uang, membuat kami terjebak di sini. Sialan, setelah bercerai dengan Lu Tiancheng. Dia jadi orang miskin, malah membawa kami. Kepesta orang lain untuk pamer, sungguh memalukan. Iya, satu keluarga. Mengganti nama Lu Tiancheng. Di sini bertindak sewenang-wenang, sekarang sudah hancur, merusak begitu banyak barang. Aku lihat bagaimana mereka menanganinya. Bagaimana? Tanpa dukungan Laulu. Sekarang kalian takut, barang-barang yang kalian rusak. Total nilainya 1 miliar, sekarang bayar. Jika tidak bisa membayar, hari ini aku akan mengambil nyawamu, dan juga hari ini. Tangan yang merobek Cheongsam Naga dan Phoenix ibuku. Aku akan hancurkan. Kita akan hancur tanpa tangan. Si Pat minta tolong Lu Tiancheng. Cepat minta tolong dia. Ayah Ting Ting. Lu Tiancheng sudah menjelatmu selama 20 tahun. Cepat minta tolong dia. Ayo minta tolong dia. Dia pasti akan setuju. Tiancheng. Orang tuaku sudah tua, mereka tidak tahan dipukuli. Bisakah kamu, biarkan mereka melepaskan orang tuaku? Mereka memang pantas menerimanya. Apalagi, kita sudah bercerai, urusan mereka. Apa hubungannya denganku? Tidak, aku tidak setuju bercerai, bisakah kamu melihat? Sebagai pasangan, melihat mereka, kamu juga memanggil orang tua selama 20 tahun. Tolong selamatkan mereka, baik? Sekarang kamu tahu memainkan kartu perasaan selama 20 tahun ini. Kapan kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Mereka adalah serigala yang tidak tahu berterima kasih. Terus-menerus meminta, seperti lubang tanpa dasar, hutang kalian. Aku tidak akan membantu kalian lunasinya. Menantu, kami tahu salah, kami seperti anjing yang sombong. Menganggap remeh, bisakah kamu memberi kami kesempatan terakhir untuk melunasi hutang ini? Asalkan kamu melunasi hutang ini, kalau tidak kami benar-benar hancur. Iya. Kamu beri kami kesempatan lagi, oh tidak. Beri Ting Ting kesempatan. Terus menjadi suami putriku, menjadi menantu kami. Kita akan seperti dulu, satu keluarga. Hidup bahagia bersama, baik? Sudah terlambat, hatiku bukan sekali dua kali terluka oleh kalian. Pengorbananku, dianggap kalian sebagai hal yang wajar. Hingga perlahan, sampai ke titik ini. Ini tidak bisa sepenuhnya salah kami. Ayah, Kalau bukan karena kami mendorongmu, memberimu tekanan. kamu tidak mungkin langsung menjadi miliarder. Benar kan? Betul, kami sudah lama melihat potensi dalam dirimu. Itu sebabnya kami selalu menuntutmu dengan ketat. Kami hanya melakukan apa yang diinginkan oleh semua orang tua di dunia ini, yaitu ingin membuat putri kami hidup lebih bahagia. Betul. Kalian tidak perlu bicara dengan begitu muluk. Kalian hanya takut kehilangan aku. Mesin ATM gratis yang tidak akan membantu kalian membersihkan kekacauan ini, bukan? Tidak begitu. Asalkan kamu mau kembali, kami tidak akan lagi mengatur-aturmu. Benar, kami akan menjadikan Ting Ting Sebagai istri yang baik, nanti dia akan mencuci pakaianmu, memasak, dan membersihkan rumah. Menjadi pengurus rumah tangga penuh waktu. Pergilah, Ting Ting. Tiancheng, aku bersumpah, aku akan menjadi Istri yang patuh, dan tidak akan lagi melakukan hal-hal yang menyakitimu. Beri aku satu kesempatan lagi, dan menikah lagi denganku, ya? Aku tidak akan pernah menikah lagi denganmu, dan Aku tidak akan membayar hutang kalian. Cukup, Lu Tiancheng. Jangan sok baik. Kau pikir tanpa dirimu, aku tidak bisa apa-apa. Putriku telah bersamamu selama 20 tahun. Bahkan jika kau tidak menikah lagi, hartamu harus dibagi dua dengan kami. Aku beritahu kau, Lu Tiancheng. Kau juga harus membayar kami tunjangan bulanan sebesar 30 juta.
dan mengembalikan villa yang kau ambil dengan 2 kali lipat. Betul. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke pengadilan karena meninggalkan orang tua. Lu Tiancheng, jika tuduhan ini terbukti, kau bisa dipenjara. Aku sarankan kau memikirkannya baik-baik. Benar-benar muluk sekali. Kalian bukan orang tua yang melahirkan dan membesarkannya, mengapa harus membayar tunjangan untuk kalian? Kami hanya punya 1 putri yang telah dia sia-siakan selama 20 tahun, sekarang sudah bercerai. Siapa lagi yang akan merawat kami? Jadi kewajiban merawat orang tua ini jatuh ke Lu Tiancheng. Benar. Ah, ya ampun. Lu Tiancheng ini adalah menantuku. Merawat mertua itu adalah hal yang wajar. Omong kosong, itu hanya alasan yang dipaksakan. Lalu bagaimana? Jika Lu Tiancheng tidak memberikan uang, aku akan ke pengadilan. Aku akan terus mengganggunya seumur hidup. Baiklah, silakan ajukan tuntutan. Bayarkan semua orang tahu. Bagaimana putrimu bisa selingkuh dalam pernikahan dan diusir keluar rumah? Pengadilan sudah menyetujui gugatan cerai saya. Putrimu selingkuh dalam pernikahan, jadi dia harus pergi tanpa membawa apa-apa. Dan uang tunjangan yang kamu sebutkan. Kita sudah bercerai, jadi itu sama sekali tidak ada hubungan lagi. Kamu. Dasar bodoh. Kartu bagus, tapi kamu malah mengacaukannya. Kita harus kemana? Kerugian 1 miliar, kamu ah. Ayah, kenapa ayah? Aduh, gimana ini? Kalian berdua bikin keributan di pesta orang. Dan merusak banyak barang, sudah termasuk tindakan provokasi dan pengrusakan. Dan kejahatan merusak properti, ikut kami. Mama. Suamiku, aku benar-benar tahu salahku, sekarang aku hanya punya kamu satu-satunya keluarga, tolong jangan tinggalkan aku. Mari kita rujuk, ya. Zhang Tingting. Kenapa kita tidak bisa berpisah dengan baik? Kita bercerai, bukankah kamu seharusnya yang paling senang? Tidak seperti itu, setiap hari setelah berpisah denganmu. Aku sangat menyesal mengatakan hal buruk padamu. Aku menyesal menyakitimu seperti itu. Aku benar-benar tahu salahku. Mari kita mulai lagi, ya. Zhang Tingting. Di dunia ini, tidak ada obat penyesalan, apalagi jalan kembali. Kita sudah tidak bisa kembali. Tidak mungkin. Kamu bercerai denganku hanya karena marah aku mengabaikanmu. Di hatimu masih ada aku, kan? Sejak kamu membiarkan temanmu menghinaku. Sejak kamu tidur dengan Xiaochuan, hatiku sudah mati. Tidak. Zhang Tingting, dari awal sampai akhir. Kamu hanya menganggapku sebagai orang yang selalu memberimu tanpa syarat. Mengorbankan diri dan selalu mengutamakanmu. Berputar di sekitarmu seperti boneka. Tidak peduli seberapa kasar kamu. Buat kesalahan apapun, harus memaafkanmu. Anjing peliharaan yang selalu siap kapanpun kamu panggil. Tidak peduli seberapa hebat aku, tidak pernah mendapatkan pengakuanmu, budak. Tapi, semua orang bodoh ini. Anjing peliharaan, budak, sudah mati. Aku bodoh dan tidak tahu apa-apa, melepaskan suami yang baik seperti ini. Aku buta mata dan hati, salah percaya. Feng Xiaoxuan si brengsek itu menyakiti suami yang mencintaiku. Aku benar-benar tahu salahku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku, ya? Tolong. Zhang Tingting. Ketika kau berusaha menyenangkan orang lain. Memaksaku makan durian yang membuatku alergi. Ketika kau buru-buru berselingkuh dengan orang lain. Membiarkanku sekarat di pinggir jalan saat kau mengkhianatiku. Memanggil orang lain, suami. Kita sudah tidak mungkin lagi. Tiancheng, kau masih ingat cincin ini? Dulu saat kau tidak punya apa-apa. Akulah yang merendahkan diri, mengabaikan pandangan orang. Tanpa ragu melamarmu. Sekarang, aku melamarmu lagi. Mari kita mulai dari awal, ya? Cermin yang pecah tidak bisa utuh lagi, terima kenyataanlah. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Jangan. Cincinnya mana?
cincin kita hilang. Tiancheng, Tiancheng, cincin kita hilang. Aku akan membuatkanmu yang baru, ya? Pergi. Bukankah kau selalu ingin punya anak? Aku bisa memberimu anak. Kumohon jangan tinggalkan aku. Zhang Tingting, bukankah kau bilang? Kau ingin menjaga bentuk tubuhmu? Bukankah kau bilang aku sampah, mempermalukanmu? Kenapa sekarang mau memberiku anak? Wajahmu berubah cepat sekali ya. Bukan begitu. Dulu aku tidak mau memberimu anak karena takut mengganggu bisnismu. Aku selalu ingin memiliki buah cinta kita. Sekarang aku akan memberimu anak. Ah, cukup. Jangan bermain-main lagi. Tiancheng sudah memberimu banyak kesempatan. Kau tidak menghargainya, kau tidak pantas memilikinya. Pasti kau... Kau yang menggoda Tianchengku. Kalau tidak, kenapa dia tega meninggalkanku? Aku akan membunuhmu. Lu Tiancheng, kau berani memukulku demi si jalang ini. Aku tahu pasti karena si jalang ini. Baru saja berkelahi denganku. Zhang Tingting. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Pergi. Sayang, jangan pergi. Bukankah kamu selalu menyukainya? Kamu ingin menikahinya? Aku tidak keberatan jadi selingkuhan. Zhang Tingting. Jangan kira semua orang sepertimu, pengkhianat pernikahan. Bercerai denganmu, tidak ada hubungannya dengan siapapun. Sejak kamu tidak peduli rumah tangga dan selingkuh. Kita sudah ditakdirkan tidak mungkin bersama. Tidak, bukan seperti itu. Dulu aku tidak tahu kebaikanmu, beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah, pasti akan jadi istri yang baik. Kamu anggap Tiancheng sebagai apa? Mau ambil ya ambil, mau pergi ya pergi. Kamu tahu betapa aku iri padamu? Karena kamu memiliki pria terbaik di dunia ini. TAPI. Kamu tidak hanya tidak tahu menghargai, malah menyakitinya sampai luka-luka. Tapi aku masih harus berterima kasih padamu. Terima kasih sudah bertingkah seperti ini. Terima kasih sudah punya selera buruk. Terima kasih sudah begitu bodoh. Sampai akhirnya aku punya kesempatan mengejar Tiancheng. Tiancheng. Aku benar-benar tahu salahku. Sekarang aku punya utang menumpuk. Kalau kamu tidak peduli padaku, para debt collector itu tidak akan mengampuniku. Aku tidak mau hidup miskin seperti dulu lagi. Bukan kamu tahu salah, tapi kamu tahu tanpa aku. Kamu hancur. Lu Tiancheng. Kamu hancurkan hidupku, aku juga tidak mau hidup. Bahkan kalau mati, aku akan bawa kamu ikut. Tiancheng, hati-hati. Sayang. Mantan istri orang terkaya Nansheng, Zhang Tingting, mencoba bunuh mantan suami tapi gagal. Malah menusuk diri sendiri sampai jadi vegetatif, tapi di rumah sakit dibunuh oleh mantan kekasihnya Feng Xiaoshuan yang baru keluar penjara. Tidak bisa diselamatkan, dulu dia hampir menusukmu. Kamu tidak hanya tidak menyalahkannya, malah bayar biaya penyelamatannya. Tidak disangka akhirnya tetap mati. Semua ini, dia sendiri yang cari masalah. Semuanya sudah berlalu. Kita ke depannya, jalani hidup kita sendiri dengan baik saja.